sayangi. Baik. Sambil menunggu, boleh menyiapkan kopi, boleh menyiapkan teh, boleh menyiapkan camilan untuk menemani eh, jumpa Zoom kita hari ini, insya Allah. Alhamdulillah sudah 73 yang bergabung di ruangan Zoom hari ini. Ayah dan bunda yang kami sayangi, boleh mengganti nama, merename nama terlebih dahulu dengan nama anak. Ya, jadi kami persilahkan untuk mengganti dengan nama anak, kemudian kelasnya. Insya Allah kami akan share informasi terkait daftar hadir nanti di chat, informasi di chat untuk sementara agar lebih terlihat. Boleh mengganti atau merename nama Zoom dengan nama panggilan anak dan kelas. Jadi misalkan saya El Halid underscore TKA gitu ya. Kelas yang lain juga boleh sama. Oke. Oke. Hmm. Oke, Alhamdulillah. Sudah 3:46 di jam saya. Insya Allah kita akan mulai Zoom kegiatan Zoom hari ini. Ayah dan Bunda sudah kembali lagi kami mengingatkan, silahkan mengganti nama yang tertera di Zoom dengan nama anak kemudian kelas. Misalkan Syakila underscore TKA. Oke, terima kasih banyak yang sudah hadir. Alhamdulillah. Maaf kami tidak bisa mengganti nama, siap Bunda, tidak apa-apa. Oke. Eh, kita lanjut insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, suara saya bisa didengar dengan jelas ya, Ayah Bunda? Bisa, Bunda. Bisa, Bu. Bisa, Bunda. Bisa, Bunda. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang Bisa. sudah merespon. Jazakumullah khairan kasir sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Insya Allah acara parenting kita dengan sosok yang luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi pelecut kita, memotivasi kita untuk senantiasa bersemangat mendampingi anak-anak. Ayah dan Bunda, eh, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita hari ini bisa berkumpul walaupun jauh di mata, tetap dekat di Zoom gitu ya. Nggak bertemu secara raga, tapi kita tetap bisa hadir, berkumpul. Mudah-mudahan dalam rangka menimba ilmu untuk selanjutnya bisa mendampingi anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Terutama bisa menghadirkan sosok ayah yang bukan hanya raga namun jiwa dan ruhnya itu sampai ke anak-anak karena eh, zaman sekarang Masya Allah eh, banyak sosok ayah yang hilang walaupun raganya ada tapi sosoknya hilang, maka menjadi penting menurut kami adalah kehadiran parenting ini agar kita sama-sama saling mengingatkan eh, dalam kebaikan, dalam kesabaran, kemudian dalam mendampingi anak-anak kita. Insya Allah kegiatan hari ini pengisi kita adalah sosok yang luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan, beliau adalah Ayah Irwan yang hari-hari berkutat dengan masalah-masalah anak-anak dan memberikan banyak solusi untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini kita tercerahkan, menjadi tahu bagaimana cara mendampingi anak kita dengan cara yang tepat, kemudian lebih semangat lagi, insya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada sosok yang luar biasa, ayah yang hebat, pemimpin yang hebat, kemudian seorang suami yang juga luar biasa, yang mampu membimbing istri-istrinya menuju surga, tapi juga bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat, punya anak-anak yang luar biasa. Rasul kita, Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah Bunda mengawali pertemuan perjumpaan kita hari ini, mari kita sama-sama buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah bersama kita ada Ustadz Ali. eh dalam rangkaian kegiatan parenting, insya Allah beliau akan membuka dengan tilawah kepada Ustadz Ali. Sudah siap Ustadz? Cek. Insya Allah siap. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, ayah bunda yang mau menyimak di kejauhan, membuka surah Ar-Rahman, dimulai dari ayat 1. Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. jazakumullah khair Ustaz. Seperti ayat yang selalu dibacakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebagaimana Ar-Rahman mengulang sampai 31 kali. Semoga ini juga bagian dari nikmatnya bisa berkumpul di sini. Sebagai bentuk nikmat ayah yang senantiasa mengulang cinta dan sabar dalam setiap langkah tumbuh kembang mendampingi anak-anak. Yang ayah yang hadir saat ini adalah jawaban nyata atas nikmat Allah bahwa ayah datang bukan sekedar raga namun datang untuk senantiasa memberi dan selalu membersamai anak-anak insya Allah. Alhamdulillah, yang terhormat, tim Yayasan Ibu Bahagia Batam Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustaz Sutanto SPDGR. Yang kami hormati Bunda Yuli, beliau masih dalam sholat, insya Allah segera bergabung bersama kita. Alhamdulillah sudah bergabung juga dengan kita Bunda Rani Maftuha, STR Akun. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Tunas Cendekia, Ustaz Fahrizal Imalda Azmi, SPDGR. Yang kami hormati Kepala SMP IT Tunas Cendekia, Ustadz Abdul Hafid SPD, juga teman-teman rekan seperjuangan, Ustadz Ustazah beserta bunda-bunda yang hadir bersama kami, juga yang kami sayangi dan kami cintai, ayah bunda hebat yang sudah datang ke sini bergabung Zoom bersama kami. Alhamdulillah, luar biasa acara kali ini. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, insya Allah dalam rangka mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Aceh, atau di belahan bumi manapun. Mudah-mudahan kegiatan doa ini menjadi wasilah kebaikan untuk saudara-saudara kita. Insya Allah doa sekarang akan dipimpin oleh Ustadz Iwan. Ustadz Iwan sudah hadir dalam Zoom. Insya Allah hadir, Bunda. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, Ustaz Ustazah, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan ataupun agenda yang kita laksanakan pada sore hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita akan insya Allah akan juga mendoakan para saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك عفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau memberikan kami kekuatan dan kesabaran dalam mendidik anak-anak kami. Berikanlah kami hikmah dan kebijaksanaan dalam mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Jadikanlah kami sebagai orang tua yang baik dan bijak, sehingga kami dapat memberikan contoh yang baik bagi mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lindungilah anak-anak kami dari segala keburukan dan ajarilah mereka untuk selalu berbuat baik. Berikanlah mereka kecerdasan dan mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Rabbana, kami serahkan, jagalah mereka dan bimbinglah mereka ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Ya Rabbana, kami juga memohon kepadamu ya Allah untuk memberikan kekuatan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami, semua korban bencana. Kami berdoa agar Engkau memberikan perlindungan dan keselamatan kepada mereka yang terkena dampak bencana. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah berikanlah mereka memberikan. Ya Allah, kami memohon agar Engkau memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang terkena dampak bencana. Kami berdoa agar Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan bencana yang Engkau berikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz. Sepertinya sudah bergabung dengan kita narasumber hebat kita hari ini, Ayah Irwan. Betul? Boleh Ayah Irwan? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, kehormatan akhirnya bisa langsung berkomunikasi dengan Ayah Irwan walaupun via Zoom. Luar Alhamdulillah. biasa, terima Salam. kasih. Selamat Insya datang Allah. Ayah. Nah, Alhamdulillah Ayah Bunda sudah datang ternyata narasumber hebat kita hari ini. Insya Allah eh, sedikit tentang beliau. Saya tahu beliau pertama kali di film Sang Murabi, Masya Allah. Kalau Ayah Bunda ada kesempatan bisa lihat film singkat tersebut itu luar biasa. Dan beliau nanti insya Allah Ayah memperkenalkan sendiri ya. Ayah Irwan Rinaldi dikenal sebagai Ayah Irwan. Beliau adalah praktisi parenting dan pakar keayahan nasional di Indonesia. Beliau aktif berkegiatan memberikan seminar, workshop, dan materi pengasuhan anak. Fokusnya membangkitkan peran ayah secara emosional dan psikologis. Dan sudah sampai Singapura, Malaysia ya, setahu saya dengan Ustadz Benri ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa banyak menimba ilmu dari Ayah Irwan. Insya Allah, Ayah Irwan kami langsung persilahkan mungkin ya. Oh Ayah Bunda, kami harapkan bagi yang tidak ada uzur boleh membuka kamera.
ya agar kelihatan nih gitu sosok-sosok ayah luar biasa yang sudah hadir bersama kami hari ini. Insya Allah untuk absensi akan di-share oleh Ustadz Fahrizal nanti di chat pada pertengahan acara. Nah, kemudian silakan bagi yang bisa melakukan penggantian nama, merename terlebih dahulu dengan nama anak kemudian underscore kelas seperti itu. Oke, tidak memperpanjang mukodimah. eh, kita semua sudah haus menunggu ilmu yang akan diberikan insya Allah oleh Ayah Irwan. Langsung kepada Ayah Irwan kami persilahkan. Baik, Bunda Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak-bapak dan ibu-ibu, staf Ustazah, sebenarnya Bunda Eka berkelebihan gitu. Saya sebenarnya sangat terbatas sebenarnya Bapak dan Ibu. Ini lebih kepada sharing saja sebenarnya. Persoalan yang sebenarnya Bunda Eka dan Ustadz Fakhrizal lebih menguasai persoalan bagaimana kita melakukan, kalau istilahnya sekarang itu orang menyebutnya dengan parenting partnership gitu, ayah dan ayah. Jadi semacam partnership di dalam mengasuh mendidik anak-anak kita gitu. Jadi ada di tahapan-tahapan tertentu yang memang mau tidak mau kita nggak bisa sendiri dalam mengasuh mendidik anak-anak kita, gitu ya Ustadz Farizal. Ada saat di mana memang secara apa ya fitrahnya Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak itu memang tidak bisa lagi, maksudnya bukan tidak bisa, tapi fitrahnya itu sudah mulai mencari ada pembimbing yang lain gitu, ada pengasuh yang lain. Orang sering menyebutnya dengan caregiver gitu. Misalnya begini, ketika anak kita sudah mulai masuk usia-usia 7, 8 itu, anak-anak kita secara fitrah sudah mulai membutuhkan ada simulasi gitu ya, simulasi dari pihak yang lain. Makanya memang kalau di Indonesia kita umur 7 tahun itu kita secara resmi kita menyekolahkan anak kita gitu. Dan ada usia-usia tertentu kemudian di mana memang anak-anak kita akan pergi dari kita gitu, pergi dari rumah, dan kemudian dia lebih banyak mengerjakan apa yang disampaikan, apa yang disuruh oleh mitra kita gitu. Apakah itu guru, apakah itu pihak dari luar gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sore ini kita mendiskusikan soal parenting partnership itu, Bapak dan Ibu, apa yang harus kita kerjakan bersama-sama di dalam mengasuh dan didik anak-anak kita. Tema ini menjadi sangat penting Bapak dan Ibu karena ada sebuah penelitian, Bapak Ibu bisa akses di searching di namanya penelitian di Global Parent Survey. Itu sebuah lembaga survei yang validitasnya bagus gitu Bapak dan Ibu, dan banyak digunakan oleh negara-negara secara resmi, yaitu mensurvei tentang persoalan pengasuhan sebenarnya. Nah, yang saya mau share itu salah satu penelitian di Global Parent Survey itu adalah bagaimana hubungan orang tua dengan sekolah, dengan mitra asuh di seluruh dunia ini. Nah, Indonesia itu menempatkan posisi kedua setelah India. Posisi yang seperti apa? Jadi di seluruh dunia ini Indonesia nomor 2 yang orang tuanya, kalau ditanya siapa yang mengajarkan akidah kepada anakmu, orang tua Indonesia menjawab sekolah gitu Bapak Ibu. Siapa yang mengajarkan soal adab, akhlak, sakofah dan lain-lain kepada anakmu, itu orang tua Indonesia 85% menjawab sekolah gitu. Jadi India lah nomor 1 menyerahkan segala sesuatu ke sekolah, dan yang kedua adalah Indonesia. Ini fenomena yang menarik Bapak dan Ibu. Menarik, satu adalah fenomena bahwa sekolah itu begitu dipercaya oleh pihak orang tua di Indonesia. Yang kedua adalah fenomena ini menjadi tantangan buat orang tua. Apa tantangannya? Karena amanah itu kepada kita, bukan kepada sekolah, kan gitu ya Bapak Ibu ya gitu ya. Jadi amanah itu dititipkan Allah kepada kita, jangan kemudian kita menitipkan lagi kepada orang lain. Nah, ini jadi menarik adalah maka terjadilah banyak persoalan-persoalan di Indonesia. Tanggal 26 November kemarin, BKKBN secara resmi mengumumkan Indonesia itu angka fatherless-nya. Jadi fatherless itu ada 2 nih Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan fatherless, ada yang disebut dengan fatherhoodless gitu. Jadi anak-anak yang
ayah fisiknya nggak hadir dan anak-anak yang ayah secara non fisik. Jadi ayah yang secara non fisik ini ayah yang secara spiritual nggak hadir, secara emosional nggak hadir, secara intelektual nggak hadir, secara sosial nggak hadir. Itu posisinya Indonesia itu angkanya sudah di angka 25,8%. Artinya 1 dari 4 keluarga di Indonesia itu dipastikan anaknya mengalami fatherless dan fatherhoodless gitu. Nah, dari mana ini sumbernya? Kenapa terjadi 25,8 ini? Banyak sebabnya Bapak dan Ibu. Ada karena kematian, ada persoalan rumah tangga, dan lain-lain. Satu hal yang juga sangat menarik yang terjadi di Indonesia itu, fatherless dan fatherhoodless itu, adalah karena yang tadi saya umumkan itu. Orang tua Indonesia menyerahkan hampir seluruhnya persoalan pengasuhan kepada pihak sekolah. Jadi akhirnya di rumah anak-anak nggak mendapatkan sentuhan yang optimal dari ayahnya terutama, gitu ya. Semuanya itu diserahkan kepada sekolah, pembentukan karakter kepada sekolah, akhlak kepada sekolah, ibadah kepada sekolah, mengajar Al-Quran kepada sekolah, semuanya diserahkan kepada sekolah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sudah barang tentu kita ini adalah tantangan buat kita bagaimana kita memberikan porsi yang patut ya Bapak dan Ibu di tahap-tahap umur berapa saja yang harus kita pihak rumah itu dan pihak sekolah benar-benar harus dengan apa ya dengan seksama harus membagi porsinya. Kalau boleh saya sebut porsi, misalnya begini, 0 sampai 7 tahun itu menurut hemat saya sekolah agak mundur sedikit gitu Bapak Ibu ya, karena fondasi itu adanya di pihak orang tua. Kan Bapak Ibu ya, itu usia fondasi. Artinya memang orang tua lebih harusnya lebih dominan gitu. Jadi jangan sampai di usia 0 sampai 7 tahun itu orang tua menjadi pembantu, sekolah jadi pelaku gitu Bapak dan Ibu. Ya, jadi harusnya di usia fondasi itu tetaplah orang tua, di usia 0 sampai 7 tahun itu sebab orang tua yang harus lebih banyak. Nah, bagaimana caranya supaya orang tua lebih banyak? Apa yang harus kita samakan? Nanti kita diskusikan sama-sama. Bunda Eka, saya izin untuk share bahan-bahan yang kita mau diskusikan hari ini ya, Bunda Eka. Boleh silakan izin, ya. Ayah. Oke, siap. Nah, ini adalah akun Instagram saya dan ini WA, Bapak Ibu. Nanti kalau di dalam pertemuan ini kita ada beberapa hal yang belum selesai kita diskusikan, mungkin bisa ke WA atau ke Instagram saya. Ini sekedar perkenalan saja, Ayah dan Bunda, saya guru, Bapak dan Ibu ya, guru TK, SD, dan SMA. Kemudian saya mengkonsentrasinya lebih kepada pihak mengajar ya, Bapak dan Ibu ya, mengajar maksud saya konsentrasinya di ayah ya, di parenting tapi di fathering lebih banyak. Nah, judul saya ini Ayah dan Bunda agar di rumah di sekolah satu tujuan, jalankan amanah Allah biar berkah. Jadi maksudnya Bapak dan Ibu adalah agar di rumah dan di sekolah itu satu tujuan. Artinya kan memang fenomena yang terjadi itu Ayah dan Bunda adalah kadang-kadang sekolah membangun, rumah menghancurkan, atau rumah membangun, sekolah menghancurkan, gitu ya Bapak dan Ibu ya gitu. Apa sebabnya? Banyak sebabnya gitu. Nah, salah satunya adalah mari kita samakan apa saja yang harus kita samakan. Nanti kita akan berdiskusi 3 hal yang harus kita samakan. Sederhananya satu adalah soal prinsip pengasuhan. Nah, ini prinsip ini kalau dalam konsep Tarbiyatul Aulad nggak ada negosiasi nih Bapak Ibu, harus sama. Sama seperti misalnya di Tunas Cendekia antara guru dengan guru itu soal prinsip gitu. Kalau dalam konteks Tarbiyatul Aulad itu ada 14 prinsip. Yang antara satu guru dan guru lain itu nggak boleh nggak sama, Bapak Ibu. Kalau nggak sama berarti prinsipnya nggak sama. Kalau prinsip nggak sama, susah menjalankan visi dan misi dari sekolah itu. Sama kalau di rumah antara suami istri, kalau nggak sama prinsipnya, gitu ya Bunda. 14 prinsip ini nggak sama, agak kesusahan kita dalam mengasuh didik anak-anak kita. Nah, Ayah dan Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa harus satu tujuan dalam mengasuh anak ini? Ada beberapa alasan yang menurut hemat saya, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan. Yang pertama alasannya adalah anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu setuju ya, insya Allah ya. Anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah mengingatkan kepada kita, kata Allah, jangan kamu khianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu khianati amanah yang sudah dipersiapkan kepada kamu. Para ulama menyebutkan salah satunya adalah anak. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi anak ini amanah, jangan khianati amanah. Amanah apa saja gitu. Salah satunya adalah bahwa anak itu miliknya Allah, maka diasuh dan didik dengan manual yang Allah inginkan. Sepakat ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kurikulum yang pertama menurut hemat saya mau di sekolah dan di rumah itu adalah kurikulum Allah dulu gitu, karena anak itu miliknya Allah, bukan milik yayasan, bukan milik kementerian, bukan milik yang lain-lain.
anak itu miliknya Allah, berarti kurikulum yang pertama yang harus kita gunakan di rumah dan sekolah adalah kurikulumnya Allah dulu. Karena itu alasannya apa? Karena memang itulah anak itu miliknya Allah gitu. Saya nggak kebayang Bapak dan Ibu kalau misalnya saya punya laptop mereknya A, tapi saya menggunakan manual yang mereknya B, gitu, Bapak Ibu. Pasti akan kacau balau tuh ya, Bapak Ibu ya. Susah itu kita untuk mengoperasionalkan laptop yang mereknya A ini dengan manual manual booknya yang B gitu. Ini Allah, anak itu miliknya Allah, agak agak dalam tanda petik agak repot kita mengurus miliknya Allah ini kalau tidak pakai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi sangat penting Bapak dan Ibu yang melakukan Subhanahu wa taala karena urusannya dengan intinya dalam sebuah tarbiyah itu namanya keberkahan. Gitu Bapak Ibu ya. Banyak sekali sekolah yang punya fasilitas yang sangat luar biasa, tapi Allah nggak memberikan keberkahan. Kenapa? Karena di dalam sekolah itu tidak digunakan cara pola mengasuh anak-anak itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada amanah Allah itu kepada kita. Kalau di Tunas Cendekia sering kita menggunakan istilah dua itu, amanah pertumbuhan dan amanah perkembangan. Nah, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini harus kita kompak bersama-sama. Amanah pertumbuhan itu lebih kepada fisik dan amanah perkembangan itu lebih kepada 4 hal ini. Ayo udah ya. Amanah spiritual, amanah intelektual, sosial dan emosional. Ini sudah barang tentu berbeda deh, semua tahap perkembangannya berbeda, ayah bunda ya. Misalnya bagaimana kita secara spiritual Bapak dan Ibu yang melakukan Sumatera memperlakukan anak laki-laki di umur-umur misalnya 0 sampai 7 tahun dengan anak laki-laki atau anak perempuan di usia-usia 7 tahun ke atas. Seperti apa yang kita memberikan stimulasi dan simulasinya pasti berbeda. Seperti yang Bapak Ibu ketahui kalau Bapak Ibu lihat di Tunas Cendekia, pasti guru-guru akan membedakan pendekatan secara intelektual kepada anak kelas 3 SD dengan anak kelas 4 SD ke atas pasti berbeda. Itu Bapak Ibu ya. Karena apa? Memang amanahnya berbeda. Amanah perkembangannya berbeda. Mungkin Bapak Ibu anak kelas 3 ke bawah itu kalau ada secara amanah intelektualnya, kalau ada persoalan, mungkin kita akan membantu dengan segera kalau mereka ada persoalan. Tapi kalau anak-anak kelas 4 SD ke atas itu, kalau dia ada persoalan, kita mungkin dalam tanda petik ya, dalam tanda petik kalau dalam ilmu tahap perkembangan itu kita nggak membantu dengan segera gitu Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena di umur 9 ke atas itu salah satu tugas kita seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail kan itu Bapak Ibu ya, yaitu melatih anak kita dan mempertemukan dia dengan dunia yang tidak seolah-olah gitu. Maka kita lihat di surat As-Saffat 102 itu bagaimana Nabi Ibrahim mempertemukan Nabi Ismail yang di umur 9 tahun ke atas itu dengan dunia yang real gitu ayah bunda. Kalau dia ada persoalan, Nabi Ibrahim nanya balik kepada Ismail, menurutmu gimana nak? Gitu apa Ibu? Seperti itulah kami di sekolah Bapak dan Ibu kalau anak kelas 4 SD ke atas itu hak perkembangannya gitu ya bunda, hak perkembangan secara intelektual adalah kalau dia ada masalah kami nggak selesaikan masalahnya, tapi kami kembali bertanya gitu. Nah itulah sebabnya kenapa kalau kita lihat di sekolah-sekolah di Tunas Cendekia dan lain-lain kita akan melihat pola guru-guru megang secara anak-anak kelas 3 ke bawah pasti berbeda dengan megang anak kelas 4 ke atas atau 3 ke atas, mau secara intelektual, secara spiritual, secara sosial maupun secara emosional gitu ya bunda ya. Mungkin gini anak kelas 5 bilang, Ustadz, Ustazah, atau Bunda, atau Ayah, aku tadi dibully di sekolahan. Nah, kalau secara hak perkembangan intelektualnya adalah kita nggak menyelesaikan persoalan, kan gitu Bunda ya. Kita akan mengembalikan itu kepada anak kita. Seperti Nabi Ibrahim mengembalikan persoalan itu kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bilang, nah maaf, ayah disuruh sama Allah untuk menyembelih lehermu. Nah, kata Nabi Ibrahim yang kemudian diambil oleh para ahli, untuk mengambil sikap yang memperlakukan secara intelektual, amanah intelektual kepada anak kita yang di usia-usia 9 tahun ke atas, Nabi Ibrahim mengatakan, nak, pikirkanlah apa pendapatmu. Kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita kelas 4 SD ke atas, kalau ada persoalan, anak-anak bilang kepada kita, ada orang tua kepada guru, dia bilang, ayah, bunda, atau pak guru, atau bu guru, aku tadi dibully di sekolahan. Jadi, gimana kita memperlakukan secara intelektual tidak lagi seperti kelas 3 ke bawah kan gitu. Kita akan kembalikan kepada anak kita, iya nak, dibully itu berat sekali. Menurut kamu bagusnya seperti apa? Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kami kalau di sekolahan Bapak dan Ibu kelas 3 ke bawah itu kami datang sebagai as a teacher gitu ya. Tapi kalau kelas 4 ke atas kami datang as a coach gitu Bapak Ibu. Jadi kami datang lagi tidak sebagai seorang guru tapi seorang coach gitu ya. Nah, begitulah amanah yang Allah berikan kepada kita, petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita, karena lagi-lagi anak itu miliknya Allah Subhanahu wa taala dan jangan khianati apa-apa yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga secara emosional,
Mungkin kita bagi kelas 3 ke bawah itu kita Bapak dan Ibu kalau anak-anak berprestasi itu mungkin sangat pas secara emosional kita puji kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah kelas 4 SD ke atas bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan Anas bin Malik, Ibnu Abbas dan lain-lain tidak lagi dipuji tetapi dihargai gitu. Karena apa? Karena kelas 4 SD ke atas itu target kita berbeda betul target perkembangan yang kelas 3 SD ke bawah. Itu contoh saja Pak Ibu. Kenapa kita kompak mengasuh anak antara rumah dan sekolah? Yang kedua adalah amanahnya Allah itu makin kecil anak kita umurnya, makin besar amanah Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak semua mudah-mudahan sepakat dengan keterangan ini. Jadi kalau umur anak kita semakin kecil, berarti semakin besar titipan Allah kepada kita, gitu ya, potensi proses tumbuh kembangnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemampuan mendengarnya, potensi melihatnya, potensi penyimpanannya, makin kecil makin besar. Gitu ya, Bunda. Artinya apa? Berarti kita harus sepakat antara rumah dengan sekolah memperlakukan anak semakin kecil umurnya harusnya diperlakukan dengan jauh lebih baik. Ya, kalau di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, Bapak dan Ibu, guru-guru yang setara dengan guru PAUD, TK dan SD itu jauh lebih mumpuni guru-guru itu dibanding guru-guru yang tingkat di atas. Gitu, Bapak Ibu. Kenapa alasannya? Karena Allah memberikan yang terbaik dan jangan kita tidak menempatkan orang yang terbaik. Gitu, Bapak Ibu. Maka kita akan melihat bahwa kalau guru-guru PAUD, TK dan SD terutama kelas 2 ke bawah itu pasti guru-guru terbaik di sekolah itu. Kan gitu Bapak Ibu. Dalam artian guru-guru yang full pengalaman, guru-guru yang sangat luar biasa penguasaan terhadap proses tumbuh kembang gitu. Karena apa? Karena yang amanah terbaik dari Allah, potensi terbaik dari Allah ini gak boleh dipegang oleh orang yang biasa-biasa saja. Dan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah ini kita perlu sepakati sama-sama. Kenapa kita harus kompak? Karena jangan sampai kita ayah dan bunda di sekolahan guru PAUD, TK dan SD-nya adalah guru-guru yang terbaik, tetapi di rumah ayah memperlakukan anak di usia 0 sampai 7 tahun tidak seperti yang dilakukan oleh sekolah atau kebalikannya. Baik. Bahkan mohon luruskan saya ya Bapak dan Ibu ya, bahkan ada beberapa penelitian yang menyebutkan kemampuan penyimpanan anak di usia 0 sampai paling besar itu 4,5 tahun lah Bapak dan Ibu. Itu kemampuannya dia bisa simpan 10 tahun ke depan. Kemampuan penyimpanannya gitu Bapak dan Ibu. Yang lewat 3 hal itu. Yang lewat pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu. Kebayang tuh Bapak dan Ibu ya? Kebayang ya? Ketika di usia kemampuan pendengarannya terbaik di usia 0 sampai 7 tahun, tapi ditempatkan guru-guru yang misalnya tahsin Al-Qur'annya belum selesai. Kebayang tuh, Bu? Padahal Allah menempatkan kemampuan mendengar yang sangat baik, kemampuan penyimpanan yang sangat baik. Tapi guru-guru yang memegang anak di usia itu tahsinnya nggak selesai gitu loh Bunda gitu ya. Maksudnya tahsin nggak selesai itu tahsinnya nggak baik ya gitu Bunda. Baca Al-Qurannya nggak baik. Artinya kita berkhianat dengan amanahnya Allah gitu ayah Bunda gitu. Allah memberikan kemampuan pendengar yang baik, harusnya kita tempatkan orang-orang yang terbaik. Kan gitu Bunda ya. Sama seperti Bunda dan ayah punya anak 0 sampai 7 tahun. Menurut saya Bunda salah satu yang Bunda kejar itu adalah Bunda harus menjalankan amanah pendengaran yang Allah berikan di usia itu. Apa itu? Bunda mungkinnya apa memperbaiki tahsin Al-Quran. Bunda di usia anak 0 sampai 7 tahun sukalah baca Al-Quran gitu ya. Karena apa? Allah memberikan kemampuan penyimpanan yang berbiasa di usia-usia itu. Nah, baik. Nah, usia 0 sampai 7 tahun ini adalah masa yang terbaik Bapak dan Ibu, terbaik untuk stimulasi, dan 8 sampai 15 tahun sampai 19 tahun itu masa terbaik untuk melakukan simulasi. Stimulasi itu lebih kepada apa ya Bapak dan Ibu ya, ngisi aja amunisi lah gitu Bapak dan Ibu ya. Kalau simulasi itu sudah kita mulai masuk kepada anak kita untuk apa ya, hands on minds on ya. Kalau teman-teman Tunas Cendekia menyebutnya kalau 0 sampai 7 tahun itu lebih kepada hands on minds on hands on. Nah, kemudian kalau umur 8-15 tahun itu lebih kepada hands on minds on itu Bapak Ibu. Kalau 0 sampai 7 tahun itu hands on gitu ya Bapak dan Ibu. Karena 8 sampai 15 tahun itu lebih kepada praktek sebenarnya ya. Nah, baik. Yang kedua, kenapa kita kompak? Karena ada satu tujuan yang harus kita samakan, target antara rumah dengan sekolah. Hanya satu kan itu Bapak dan Ibu ya, yang Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat 9 itu. Jadi Ibu bekerja sama dengan kami, dengan Tunas Cendekia, sebenarnya satu tujuan saja ya. Apa itu? Supaya kita tidak meninggalkan anak-anak yang lemah kan gitu ya Bunda ya. Nah, artinya apa? Berarti kita harus bekerja sama dengan pihak sekolah untuk meninggalkan anak yang tangguh. Secara pengertian di dunia parenting itu Bapak dan Ibu, anak yang tangguh itu adalah anak yang
kematangan usia psikologisnya, usia spiritual, kematangan spiritual, emosional, intelektual, sosial itu lebih matang dari kematangan biologisnya. Gitu kan Bapak Ibu ya? Itulah sebabnya tadi saya menyebutkan kenapa kami di sekolah kelas 3 SD ke bawah itu, Ibu lihat, Bapak lihat, itu kami datang sebagai as a teacher, tapi kelas 4 ke atas itu sebagai as a coach gitu Bapak dan Ibu. Kenapa kami kalau anak kelas 4 SD ke atas itu kalau ada persoalan, kami ajak dia untuk berunding menyelesaikan persoalan, menemui persoalan itu. Kenapa? Karena persoalan Anisa ayat 9 ini ayah bunda. Jadi kalau anak umurnya udah kelas 4, 5, 6, kami nggak latih dan menyelesaikan persoalan, nanti kemudian apa yang terjadi? Usia biologisnya lebih matang dari usia psikologisnya. Berarti kita khianat dengan amanah Allah di An-Nisa ayat 9 ini gitu Bapak dan Ibu. Sepakat ya Bapak dan Ibu? Contohnya ada Mbak. Zaid bin Sabit, Usamah, sahabat-sahabat dulu lah Bapak Ibu. Yang terakhir misalnya kita lihat Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu umurnya 19 tahun, tapi bisa memimpin 250.000 orang gitu Bapak dan Ibu. Orang dewasa itu 250.000 orang. Kebayangan umur 19 tahun. Nah ini salah satu contoh Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu bekerja sama dengan Tunas, bersepakat dengan Tunas Cendekia bahwa misalnya kita ke anak-anak yang kelas 4 itu opening kelas 4 pasti berbeda dengan opening kelas 1. Karena kami ingin mendidik anak-anak ibu tidak menjadi anak-anak yang lemah kan gitu ya Bapak Ibu ya gitu. Kenapa closing kami kelas 2 itu berbeda dengan closing kelas 6? Karena tahap perkembangannya berbeda gitu lah ya Bunda. Gitu ya. Kalau kami, kenapa kami tidak membantu anak ibu menyelesaikan persoalan kelas 4, anak bapak dan ibu, kelas 4, 5, 6 itu kenapa kalau ada persoalan kami mengembalikan kepada anak dan ibu? Itu bukan kami nggak mau membantu, justru kami sedang bersama-sama dengan ibu untuk melahirkan anak yang tangguh gitu. Karena di usia kelas 4, 5, 6 itu, salah satu pekerjaan terbesar kita antara sekolah dengan rumah itu adalah melakikan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan di proses akil balik itu. Gitu ya Bapak dan Ibu. Baik. Jadi ayah dan bunda ada dua kenapa kita harus mengkompakkan dengan rumah dan sekolah. Nah, ini contoh saja ya bunda ya, anak-anak yang tangguh itu tangguh yang menghadapi kemaksiatan, kita ya bunda ya, tangguh menghadapi kesulitan hidup, tangguh menghadapi ketergantungan pada dunia. Nah ini contoh saja, ini target kita bareng-bareng nih. Ya, dengan kita kompak dengan pihak rumah dan pihak sekolah. Apa yang harus orang tua dan mitra siapkan, ayah dan bunda? Satu, catatan saya yang pertama adalah lagi-lagi karena anak itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau memang antara rumah dengan sekolah sepakat membenahi relasi spiritual kita masing-masing. Jadi itu Bapak dan Ibu ya. Contohnya, kalau Bapak dan Ibu mau menghebatkan anak, gitu ya Bunda ya, miliknya Allah itu agak mustahil kalau kita nggak dekat dengan sang pemilik. Sepakat nggak Bapak dan Ibu? Gitu ya. Jadi kenapa misalnya teman-teman di Tunas Cendekia, ibu bisa melihat kenapa dekat betul dengan anak-anak, kenapa hebat sekali dalam melatih dan mengembangkan potensi anak-anak gitu. Itu karena bukan persoalan guru-guru di Tunas Cendekia secara teaching skill hebat, bukan aja itu gitu Bapak Din. Tapi yang paling penting menurut hemat saya adalah persoalan sekolah ini diberkahi Allah gitu ya Bunda. Gitu. Kalau kenapa diberkahi Allah? Karena Bunda bisa cek guru-gurunya tilawahnya jalan setiap hari. Zikirnya nggak lepas, doa maksurat, doa pagi sorenya nggak lepas, qiyamul lailnya nggak lepas gitu, dan kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah gitu. Jadi memang bukan persoalan teaching skill sebenarnya ayah dan bunda, tapi lebih kepada persoalan Allah memberikan keberkahan. Jadi misalnya gini, kenapa guru-guru di Tunas Cendekia itu Pak anak gampang ya menyimpan apa yang disampaikan guru-guru di kelas. Sederhana saja Bapak Ibu, jawabannya adalah keberkahan. Kenapa keberkahan? Karena mulutnya Pak Guru dan Bu Guru itu, yang miliknya Allah itu, mulut beliau itu nggak lepas tilawahnya jalan setiap hari, mulainya jalan. Itu Allah berikan keberkahan kepada mulut beliau. Sehingga ketika mulutnya guru-guru kita diberikan keberkahan, itu Allah akan sambungkan dengan anak-anak kita gitu Bapak Ibu. Saya pernah inilah Bapak Ibu ya, belajar sedikitlah dengan Profesor Arif Rahman, seorang seorang ahli dalam soal pendidikan. Saya tanya ke beliau, Pak, sebenarnya kenapa ada guru yang memang gampang sekali nyambung dengan anak-anak, ada guru yang memang susah sekali nyambung dengan anak-anak? Apakah itu karena persoalan teaching skill? Beliau bilang bukan karena itu. Beliau bilang, tapi beliau menjawab ini yang saya tuliskan ini kepada gitu ya. Jadi memang mulutnya guru itu diberkahi Allah, maka Allah mudahkan apa yang disampaikan itu sampai ke hatinya anak gitu lah Bunda.
Nah, begitu juga dengan kita, Bapak dan Ibu, orang tua gitu. Agak susah kita mengasuh mendidik anak-anak kita kalau kita nggak dekat dengan sang pemilik dari anak. Kan gitu Bapak Ibu ya? Gitu. Mungkin ayah agak susah, ibu agak susah untuk mengasuh anak-anak itu karena apa? Kita nggak dekat gitu. Gimana kita dekat ya seperti itu. Qiyamul kita usahakan, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian sholat tepat waktu, kita ke masjid, sholat sunnah, ibadah, infak, puasa dan lain-lain gitu. Karena memang intinya adalah persoalan pengasuhan anak itu bukan kepada persoalan parenting skill, bukan kepada teaching skill, tapi persoalan apakah kita diberkahi sama Allah SWT. Rumah kita diberkahi apa tidak, sekolah kita diberkahi apa tidak. Maaf Bunda, saya ngambil contoh satu lagi. Ada seorang ustadz yang sekolah beliau itu sekarang menjadi rujukan, hampir seluruh dunia menjadi rujukan sekolah beliau di Qatar. Namanya Ustadz Fatiakan. Ustadz Fatiakan itu sudah almarhum, Bapak Ibu ya, buku-bukunya sangat luar biasa gitu. Pernah gitu saya bertanya kepada salah satu yang pernah belajar Ustadz Fatiakan, namanya almarhumah Ustazah Yoyo Yusro, gitu Bapak Ibu ya. Kebetulan beliau itu guru saya dan beliau pernah belajar dengan kemudian saya tanya kepada almarhumah Ustazah Yoyo Yusro, saya bilang, apa alasannya Ustadz Fatiakan? Kenapa sekolah beliau gitu Bapak Ibu? Secara fasilitas nggak ini Bu, bukan sekolah yang mewah, bukan sekolah apa gitu. Tapi kok kenapa gitu Bapak dan Ibu ya, kok sekolahnya itu orang tua apa namanya guru-gurunya kok luar biasa, anak-anak hormat sekali ke gurunya gitu Bapak Ibu. Nah, salah satu jawaban yang disebutkan Ustadz Fatihah kan yang saya dapat dari Ustadz Yusro itu adalah persoalan keberkahan. Jadi bukan persoalan teaching skill, bukan persoalan penguasaan parenting skill. Teaching skill itu penting, sangat penting. Parenting skill itu sangat penting, sangat penting. Tapi jauh yang lebih penting adalah persoalan rumah kita diberkahi sama Allah apa enggak gitu. Sekolah kita diberkahi sama Allah apa enggak gitu. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang perlu kita siapkan adalah maaf sebentar. Nah, yang kedua adalah yang perlu kita persiapkan adalah membenahi relasi pernikahan orang tua. Kenapa saya menyebutkan ini, Bapak dan Ibu? Mudah-mudahan kita sepakat antara pernikahan dengan pengasuhan itu, istilahnya anak muda sekarang itu bestie gitu, Bapak Ibu ya. Jadi antara pernikahan dengan pengasuhan itu deket banget lah. Bahkan beberapa ahli menyebutkan seperti apa sepasang suami istri mengasuh anak, begitulah cerminan pernikahan dia sebenarnya. Nah, oleh sebab itu, setelah kita membenahi relasi spiritual, baik sekolah maupun rumah, membenahi hubungan relasi spiritual kita kepada Allah SWT. Yang kedua adalah kita orang tua membenahi relasi pernikahan kita. Janganlah sampai Bapak dan Ibu, nauzubillah min zalik, rumah tangga kita itu antara suami dengan istri, ayah dengan ibu itu sedunia tapi nggak sesurga, serumah tapi nggak sejiwa gitu Bapak Ibu. Ini sangat merepotkan bagi anak-anak kita. Anak-anak akan menonton bapak dan ibunya setiap hari itu serumah tapi nggak sejiwa sebenarnya. Anak-anak menonton dua orang suami istri itu adalah dua orang yang acting sepanjang hari gitu Bapak Ibu. Karena apa? Karena pernikahan mereka yang ada masalah tapi nggak terselesaikan. Itu yang kedua. Nah, ayah bunda, apa yang harus orang tua dan mitra lakukan? Tadi apa yang disiapkan? Kalau saya mencatat 3 ini ayah dan bunda, menyatukan langkah, menyatukan tujuan untuk mengasuh anak antara orang tua dengan mitra. 3 ini yang harus kita samakan menurut hemat saya. 1 adalah menyamakan prinsip pengasuhan. Ini prinsip ya Bapak dan Ibu. Prinsip itu sesuatu yang nggak bisa kita nego lah Bapak dan Ibu ya. Prinsipnya orang masuk Islam tuh ya harus ada, itu prinsip itu Bapak Ibu. Nggak bisa dia punya KTP, punya apa, dia di KTP dia tulis Muslim, itu nggak bisa gitu ya. Dia anggap Muslim karena prinsipnya adalah dia harus bersahadah dulu. Dan demikian juga dengan pengasuhan. Kalau di dalam konteks terbetul aulad itu ada 14 prinsip pengasuhan yang di rumah antara suami istri harus disamakan ini Bapak dan Ibu. Dan di sekolah antara guru-guru harus menyamakan 14 prinsip ini. Karena prinsip ya Bapak dan Ibu, karena prinsip ini nggak sama, tadi dari awal saya mengatakan pasti kita akan bersalah dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua adalah menyepakati. Jadi nggak usah menyamakan tapi menyepakati pola pengasuhan. Maksud saya Bapak dan Ibu, pola pengasuhan yang kita sepakati itu misalnya apa? Anak 0 sampai 7 tahun itu polanya seperti apa? Itu Bapak Ibu ya. Anak 8 sampai 15 tahun itu polanya seperti apa? Nah, yang ketiga, kerjasama yang harus kita satukan antara pihak sekolah dengan rumah itu adalah menjalankan roadmap pengasuhan. Nah, ini Bapak Ibu sudah Bapak Ibu lihat sehari-hari di Cendekia, roadmap pengasuhan itu maksudnya adalah
pasti kita membedakan bagaimana cara mendidik anak laki-laki, bagaimana mendidik anak perempuan. Itu Bapak Ibu ya, karena Allah memang menyuruh kita nggak boleh menyamakan mengasuh mendidik anak perempuan dengan anak laki-laki. Kita benar? Jadi anak laki-laki itu pasti ada tujuannya nanti di usia 23 tahun ke atas, apa profilnya anak laki-laki. Itu Bapak Ibu. Nanti anak perempuan di usia 23 tahun ke atas, apa targetnya, apa profilnya anak perempuan. Nah, itu yang kita sebut dengan menjalankan roadmap pengasuhan. Secara sederhananya ayah dan bunda, saya mengatakan adalah apa yang harus dikerjakan supaya kita kompak mengasuh antara rumah dengan sekolah, 3 ini Bapak dan Ibu. Menyamakan prinsip pengasuhan, dan kemudian menyepakati pola pengasuhan, polanya, bagaimana kita menghandle anak setiap hari, itu namanya pola, dan kemudian yang ketiga adalah seperti yang Allah sebutkan, innallaha astafa Adama Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Itu Bapak Ibu ya. Mengurus anak laki-laki itu, mendidik anak laki-laki itu di sekolah dan di rumah pasti ada rujukannya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, mengurus anak perempuan itu di sekolah dan di rumah pasti ada rujukannya seperti yang dilakukan oleh ayahanda Imran. Kan gitu ya Bapak ya Bunda ya. Baik. Nah, ini 3 hal yang perlu kita sepakati, satu langkah satu tujuan itu. Samakan prinsip pengasuhan itu Bapak Ibu, nanti kalau ini yang saya dapatkan ada 14 prinsip gitu Bapak dan Ibu yang ini harus sama. Jadi ini nggak boleh ada negosiasi di sini, nggak ada bergening gitu loh Bapak dan Ibu, harus sama. Saya dengan guru yang satu lagi di sekolah yang sama, prinsipnya harus sama. Anak itu amanah Allah, iya. Guru saya sama, guru itu juga sama. Amanah Allah yang seperti apa gitu Bapak Ibu? Bukan amanah Allah yang misalnya, oh amanah Allah itu ada 5. Amanah fisik, amanah emosional, spiritual, intelektual, dan sosial. Bayangkan kalau saya dengan guru yang lain itu 5 amanah ini nggak pernah sama gitu, Bapak dan Ibu ya. Gitu. Nah, baik. Kemudian menyepakati pola pengasuhan itu apa ya contohnya Bapak dan Ibu? Misalnya 0 sampai 7 tahun itu apa titik tekan yang harus kita lakukan? Ya. Kemudian usia 8 sampai 15 tahun itu apa pola yang kita titik tekan yang kita lakukan yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah melakikan anak laki-laki dan anak perempuan. Ini menjadi sangat penting Bapak dan Ibu yang jalankan roadmap pengasuhan ini karena banyak betul kegagalan kita dalam di sekolah dan di rumah. Secara intelektual anak kita sudah bagus gitu Bapak Ibu, prestasinya banyak tetapi dia nggak punya kelaki-lakian. Kita ya Bunda ya, gitu ya. Anak perempuan kita secara intelektual bagus, dia juara sana juara sini gitu Bapak dan Ibu, tetapi dia nggak punya keperempuanan. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, ini prinsip yang tadi saya sebutkan, ayah dan bunda, yang ini memang harus sama ini, ayah bunda ya. Anak itu amanah, Bapak Ibu harus tanya, masing-masing bertanya, bahai abang, menurut abang anak itu amanah apa enggak? Kata si abang, iya. Amanahnya apa saja? Kata si abang, amanahnya adalah aku harus mencarikan makan buat anak-anakku. Selebihnya apa bang? Oh enggak, itu aja. Ah, berarti ini amanahnya enggak, prinsipnya enggak sama nih bun, ya. Karena prinsip itu anak memberikan diamanahkan kepada Allah ada 5 amanah, nggak boleh hanya 1. Jadi nggak boleh lagi ayah yang berprinsip aku nyari uang aja, nggak bisa gitu Bapak Ibu. Karena pasti amanah prinsipnya pasti nggak sama. Padahal ada 5 hal yang antara ayah dengan istri itu harus sama amanahnya. Istri nanya, bang, anak itu amanah Allah. Amanah pertama amanah fisik. Setuju abang? Setuju. Yang kedua amanah emosional. Setuju? Setuju. Abang harus juga memberikan stimulasi emosional kepada anak kita karena itu amanahnya Allah. Amanah intelektual, iya. Amanah sosial, amanah fisikal, iya benar. Ya, berarti antara ibu dengan ayah, anak itu amanah, ada 5 amanah yang harus sama gitu Bapak Ibu. Jadi nggak boleh lagi ayah hanya mengatakan bahwa secara prinsip anak itu bagi aku, tugas aku adalah amanah fisik aja. Aku nyariin uang buat anak. Nggak bisa lagi gitu ayah bunda. Nah demikian juga dengan yang lain Bapak Ibu. Seperti misalnya nanti anak itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ketika kita sama prinsipnya, mungkin kita nggak semena-mena sama anak kita kan gitu Bapak dan Ibu ya. Mungkin kita nggak gampang mukul anak, nggak menghardik anak. Mungkin ibu-ibu sambil ngasihin agak ibu kenapa nggak mau pegang HP, nggak nonton TV gitu ketika kita ngasihin anak atau usia anak-anak di usia 0 sampai 5 tahun itu. Kenapa? Karena ibu prinsip itu tahu betul prinsip bahwa nanti Allah akan tanya kan gitu Bapak Ibu, nggak akan kita bertanggung jawabkan gitu ya.
Kenapa misalnya ibu dan bapak punya anak 0 sampai 7 tahun, ibu bapak tahu persis bahwa pendengaran anak itu kemampuan yang sangat luar biasa Allah berikan di usia itu. Kenapa ibu memperbaiki bacaan Al-Qur'annya? Kenapa ayah suka baca Al-Qur'an dekat bayi? Karena persoalan apa? Karena persoalan prinsip gitu Bapak ini. Kenapa pihak kami dari misalnya Tunas Cendekia, kenapa menempatkan guru-guru PAUD, TK, dan SD terutama kelas 1, kelas 2 itu bukan guru yang asal-asalan gitu. Karena persoalan itu prinsip gitu Bapak dan Ibu. Usia terbaik, potensi terbaik yang Allah berikan, Allah memberikan yang terbaik. Khianat kita kalau kita tidak menempatkan orang-orang yang terbaik gitu. Itu berdasarkan prinsip gitu Bapak Ibu. Karena ini prinsip. Jadi bukan like and dislike gitu Bapak dan Ibu yang menempatkan guru, tapi ini karena prinsip. Nah baik, ini beberapa prinsip seperti solehkan dulu baru pintarkan gitu ayah dan bunda, itu prinsip Bapak Ibu. Kemudian ayah dan bunda ini soal pola yang harus kita sepakati dengan pasangan kita. Saya menuliskannya jangan mengkhianati amanahnya Allah. Nah sederhana seperti ini, anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun itu seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, salah satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala adalah kurikulumnya adalah tugas kita sebenarnya usia 0 sampai 7 tahun itu 3 saja gitu Bapak Ibu. Wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah gitu Bunda ya. Gitu. Jadi kita bagaimana kita menjaga pendengaran anak, penglihatan anak dan hatinya anak kita. Gitu Bapak. Dan sebagian besar para ahli parenting, kalau saya nggak menyebut semuanya Bapak dan Ibu, di sebuah pertemuan kami dulu di Denpasar Bali sekitar 15 atau sekitar 15 tahun yang lalu lah Bapak Ibu. Hampir semuanya para ahli, mau dia agamanya Nasrani, Yahudi dan lain, sepakat betul bahwa salah satu kurikulum terbaik buat anak-anak yang umur 0 sampai 7 tahun itu adalah anak 78 gitu Bapak Ibu. Nah itu ini pola gitu Bapak Ibu ya, pola gitu. Jadi kalau kita mengasuh anak, kurikulumnya ini yang terbaik. Salah satu yang terbaik adalah 78. Maka itu saya sebutkan di usia itu kurikulum terbaik itu 3. Jaga pendengaran anakmu, jaga penglihatan anakmu, jaga hati anakmu. Bagaimana caranya? Polanya adalah 0 sampai 7 tahun itu 1 pengarahan, gitu ya Pak Ibu. Yang kedua pembiasaan, yang ketiga keteladanan. Bunda ya. Jadi 3 ini, polanya 3 ini. Bagaimana dengan anak 9 sampai 15 tahun? Karena 0 sampai 7 tahun itu lebih banyak fitrah ibu sebenarnya Pak Ibu. Dan ke usia 9-15 tahun itu fitrahnya ayah. Ini ayah yang berperan. Kalau kami di sekolahan itu, yayasan atau pihak sekolah pasti akan hati-hati betul memilih guru laki-laki yang pegang anak umur 9 sampai umur 15 tahun. Itu Bapak Ibu. Karena di sekolah itu guru laki-laki ketika megang anak 9 sampai 15 tahun diharapkan betul dia mengerti betul tentang peran ayah seperti apa gitu Bapak Ibu. Karena tugas dia di usia 9 sampai 15 tahun itu adalah bagaimana melakikan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Baik. Nah, yang terakhir ayah dan bunda di pertemuan kita ini adalah soal roadmap. Nah, soal roadmap ini juga Bapak Ibu sudah lebih tahu dari saya dan teman-teman sudah melakukan ini di sekolahan. Allah menyebutkan bahwa berbeda mengurus anak laki-laki dan perempuan. Gitu Bapak dan Ibu ya. Beda, sepakat Ibu berbeda kita ayah dan bunda ya. Nah, berarti berbeda seperti apa ya Irwan? Allah sudah sebutkan juga gitu bahwa innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa Imran gitu. Jadi jelas gitu bahwa dia anak laki-laki itu salah satunya adalah ada rujukannya kepada Nabi Ibrahim yang dia anak perempuan. Jadi ayah dan bunda di sekolah dan di rumah kita harus sepakati bahwa anak laki-laki itu di atas 23 tahun kita harus sepakati dia harus dapatkan 7 kelaki-lakian ini. Kita Bapak Ibu. 7 kelaki-lakian ini. Dia harus punya fitrah Abdullah, zakarun, ra'in, rajulun qawi, khalifah, rajulun muharrik dan qawamun. Kita ya bunda ya. Nah ini targetnya. Ayo. Targetnya kelaki-lakian ini, anak-anak kita, anak laki-laki. Jadi kenapa kita melakukan ini Bapak Ibu dan kita nggak mau timbul fitnah nanti anak kita ketika besar, kita ya bunda ya. Laki-laki secara intelektual, secara fisik dia laki-laki, tapi dia bukan anak seorang laki-laki yang punya qawamun yang kuat gitu loh Bapak Ibu. Umurnya sudah mungkin dia manajer, mungkin dia penghasilannya besar, mungkin dia pejabat, tapi dia nggak punya kawamun, nggak punya kelaki-lakian, nggak fitrah kelaki-lakian disebut dengan kawamun itu. Tanggung jawabnya nggak muncul, dia menjadi seorang pejabat, rakyatnya menunggu keputusannya, tapi dia seorang laki-laki pejabat, apakah presiden, wakil presiden atau gubernur yang lain-lain, itu dia pejabatnya jabatannya tinggi, tapi orangnya nggak berani gitu loh Bapak-Bapak. Nggak mengambil sikap, nggak berani. Apa sebabnya? Karena dia nggak punya kelaki-lakian ini. Nah,
Bapak Ibu yang berkata taala, ya kita bisa melihat di sekolahan membentuk laki-laki yang 7 ini itu pasti nggak bisa mendadak, Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya kenapa di usia 0 sampai 7 tahun ibu dan bapak misalnya sudah mulai melatih 7 laki-laki ini. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu ya. Satu tentang fitrah laki-laki yang disebut dengan Abdullah ini. Abdullah itu adalah bagaimana anak-anak itu ada apa-apa tuh jawabannya ini atas izin Allah gitu Bapak dan Ibu. Itu Abdullah. Dia menjadi gubernur, dia berhasil membuat program menjalankan kegubernurannya. Orang mengatakan wah hebat sekali Bapak. Dia dengan tenang mengatakan oh bukan, itu bukan karena saya tapi karena izin Allah. Nah, jawaban atau anak yang punya fitrah Abdullah nanti itu ketika dia besar itu nggak bisa dadakan. Dibentuknya sejak dari usia 0 sampai 7 tahun. Itu yang kita sebut dengan roadmap pengasuhan. Jadi di sekolah gitu Bapak dan Ibu di sekolah dan di rumah 0 sampai 7 tahun itu anak laki-laki untuk menghebatkan Abdullahnya mungkin kita akan bekerja sama untuk menceritakan tentang sirah nabawiyah kan gitu Bapak Ibu. Karena Abdullah Zakarun Ra'in itu adanya di sirah kan gitu ya Bunda ya. Nah bayangkan kalau di usia 0 sampai 7 tahun kita nggak pernah ceritakan ini kepada anak kita. Jadi nggak ada yang dia simpan kelaki-lakian itu di usia terbaiknya di usia 0 sampai 7 tahun. Dan 15 tahun ini mempraktekkan Bapak dan Ibu, mempraktekkan yang 7 ini, yang mempraktekkan yang tanggung jawab. Misalnya, anak Bapak Ibu umur 9 tahun, habis mandi handuknya taruh di mana-mana, gitu Bapak Ibu. Terus dia mau berangkat ke sekolah. Terus kita bilang, Mas, maaf Bang, handuknya nggak bisa di sini. Handuknya sesuai dengan kesepakatan kita taruhnya di gitu. Oh ya, taruh di belakang Bun. Tapi besok aja ya Bun, aku telat nanti. Bunda dan ayah katakan begini, lebih bagus kamu telat hari ini daripada kamu repot di masa dewasamu gitu Bapak. Ini persoalan kawamun, persoalan tanggung jawab gitu ya Bunda ya. Kenapa umur segitu, umur 9, umur 10 tahun itu, kenapa kita agak sedikit tegas dan tega gitu Bapak Ibu? Karena memang di usia itu masa proyek akil balik harus dilakukan gitu ya Bunda. Jadi nanti kalau kita nggak latih ini Bapak dan Ibu, nanti di masa dewasanya bermasalah. Ayo. Gitu. Saya contohkan tadi Bapak Ibu yang soal kawamun. Misalnya makan, anak Bapak Ibu kelas 4, 5, 6, makan pagi, sarapan pagi, piring taruhnya di mana-mana. Kalau menurut saya urus ini. Karena di masa anak-anak memang harus bertemu dengan real yang sebenarnya. Gitu ya Bunda. Ya, jadi misalnya udah biarin aja biar ibu yang menyelesaikan. Gak bisa Bapak dan Ibu. Karena memang amanahnya kepada kita adalah melatih dia di umur-umur ini seperti Nabi Ibrahim melatih Nabi Ismail bertemu dengan dunia yang tidak seolah-olah. Nah, ayah dan bunda, saya yakin Bapak dan Ibu yang Allah SWT di rumah dan di sekolah kita membedakan ini gitu Bapak dan Ibu ya. Kita memasukkan ini dalam program kita, dalam roadmap sekolah kita atau roadmap di rumah tangga kita. Anak laki-laki kita ini nanti akan punya 7 ini insya Allah ya. Anak yang mampu melakukan pemikiran secara kritis yang critical thinking itu. Itulah sebab yang tadi saya sebutkan umur 15 tahun itu kita kalau ada persoalan dia ngadu sama kita kembaliin ke dia. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Gitu. Kemudian anak perempuan itu pasti Bapak Ibu di rumah dan sekolah target kita nanti di umur 3 tahun ke atas ada 7 keperempuanan ini yang ada di dalam dirinya gitu Bapak Ibu. Nah bagaimana caranya? Allah mudahkan dengan mengirim 4 perempuan ini kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu ya. Jadi kalau begitu 7 ini itu nanti kita bisa simulasikan dengan 4 perempuan yang disebut oleh Rasulullah SAW itu. Itulah sebabnya kenapa di usia sekolah kita atau di rumah kita 0 sampai 7 tahun anak-anak yang ada 0 sampai 7 tahun kita anak perempuan kita nggak lupa kita ceritakan 4 perempuan ini kan gitu Bapak dan Ibu di rumah kita punya anak perempuan 0 sampai 7 tahun kita nggak lupa menceritakan tentang 4 perempuan ini umur 8-15 tahun di rumah dan sekolah kita berusaha untuk mempraktekkan kehebatan kepribadian 4 perempuan ini dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi target bagaimana anak perempuan tumbuh kelak kemudian hari gitu Bapak Ibu. Mungkin dia nanti akan menjadi seorang insinyur tapi insinyur yang al-uns gitu Bapak Ibu. Insinyur kaya raya, dia dokter kaya raya tapi dia punya al-uns, dia punya kelembutan. Kalau bicara dengan suaminya itu dia mempraktekkan al-uns itu, nggak bicara keras, nggak bicara gitu, tapi dia bicara lembut kepada suami dan lain-lain. Ayah dan bunda yang melaksanakan ta'ala 3 itulah menurut saya yang harus kita sepakati. Ini hanya keterangan saja Bapak Ibu. Ini yang sudah dilakukan di sekolah kita di Tuna Cendekia. 7 ini Bapak dan Ibu. Anak Abdullah itu apa? Ini Abdullah ya Bapak Ibu ya. Anak laki-laki sebagai bagian dari penghambaan kepada Allah.
yang tadi saya sebutkan itu. Kemudian khalifatul fil ar ini fitrahnya anak laki-laki yang bertanggung jawab dan menjaga dan merawat lingkungan sekitar. Tadi saya sebutkan ya. Zakarun anak laki-laki yang memiliki kemampuan berpikir dan mengambil keputusan secara matang. Tadi saya bilang kenapa anak kalian 4 SD itu kalau ada kegiatan masalah di kelas 4 SD, kita melatih anak untuk berpikir. Kenapa kita nggak menyelesaikan masalah? Anak kita bilang, ayah aku tadi dibully sama temanku di sekolah. Kita kan seperti Nabi Ibrahim Pak ya, Ibu ya, kita kembali dia bully itu berat nak. Tapi menurut Mas bagusnya gimana gitu apa? Itu yang tadi saya sebut critical thinking itu yang BMM itu. Ajarkan anak berpikir, menganalisa dan memutuskan. Itu haknya anak kita. Kemudian rojul kauin amin itu pada ibu anak laki-laki yang bersifat kemampuan mental dan fisik dan menahan beban dan amanah. Misalnya kalau dia bilang, ayah aduh susah banget PR ini, susah banget gitu. Kan kita nggak gampang apa ibu? Nggak mengatakan, ya udah nak, kalau nggak bisa ya udah. Kan nggak gitu ya bunda ya. Karena target kita pada anak laki-laki itu rojulun kawin amin gitu apa ibu. Dia harus kuat secara mental. Nggak bisa ini, kamu udah sahab belum nak gitu. Apa yang harus ayah bantu? Kan gitu Bapak dan Ibu ya. Nggak langsung udah, ya udah nak, nggak usah lah gitu ya. Oh, berat nanti malah kamu sakit jiwamu kan. Nggak gitu kita Bapak dan Ibu ya. Kita kalau kamu misalnya gini, dia nendang bola nih Bapak Ibu, nendang bola ke gawang, nggak masuk-masuk. Kan kita nggak mengatakan, ya udahlah nak, emang udah nasib nggak bisa masuk. Kan nggak begitu ya Bapak Ibu. Tapi kita bilang kepada anak kita, kamu laki-laki nak, gitu ya. Kamu laki-laki. Laki-laki itu kalau dia jatuh dia bangun, kalau dia nggak berhasil dia bangun lagi, dia cari lagi. Dan itu yang kita katakan kepada anak kita. Kenapa kita mengatakan itu? Karena kita tahu roadmap pengasuhan anak laki-laki. Kan gitu ya, ya Bunda ya. Baik. Nah, ya Bunda yang melakukan Allah, ini simulasi 7 keperempuanan kepada anak perempuan. Bapak dan Ibu insya Allah sudah sangat paham ini. 7 ini seperti apa? Al-uns, anak perempuan yang memiliki sifat lembut. Al-qawarir, anak perempuan yang memiliki kepekaan rasa. As-sakinah dan lain-lain. Nah Bapak Ibu yang melakukan semua ta'ala, 3 itulah yang menurut hemat saya yang harus kita lakukan antara rumah dengan sekolah. Menyamakan prinsip pengasuhan yang 14, kemudian mensepakati pola pengasuhan, dan yang terakhir yang ngomongnya gampang Bapak dan Ibu tapi melakukannya susahnya luar biasa, yaitu menjalankan roadmap pengasuhan, melakukan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Terakhir Bapak dan Ibu, ini yang kita kerjasamakan. Bapak dan Ibu tadi ada 3 hal yang kita sepakati bersama-sama. Ini yang kita kerjasamakan antara Ibu sekolah ini dalam parenting partnership. Kenapa menyamakan prinsip itu Bapak dan Ibu ya, metode komunikasi konsisten dengan aturan, peran dan porsi. Kenapa ini? Karena ada beberapa penelitian yang menyebutkan ini kalau ibu terlibat dalam pengasuhan, ini penelitiannya, anak-anak akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Kalau ayah terlibat dalam pengasuhan akan memunculkan ini gitu Bapak Ibu ya. Apa dampaknya secara psikologis kepada anak. Nah, ayah kenapa sekolah terlibat mengajak Bapak Ibu bersama-sama, ini alasan-alasannya. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bersama Ta'ala. Bunda Eka, saya mohon maaf keterbatasan pengetahuan saya. Sebagai kesimpulan saya menyebutkan kenapa kita harus kompak, yang tadi alasan bahwa amanah dari Allah SWT dan dengan khianati amanah Allah. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita persiapkan adalah membenahi rasa spiritual. Alasannya adalah anak itu miliknya Allah dan nggak mungkin kita mengasuh mendidik anak-anak kalau kita nggak sowan kepada sang pemilik. Dan berikutnya adalah menyepakati pola pengasuhan. Tadi sudah disebutkan ada beberapa pola yang Allah sebutkan kepada kita. An-Nahl 78 itu kepada anak-anak usia dini, kemudian kepada anak-anak umur 9 sampai 15 tahun itu ada di Asy-Syaffat 102, dan kemudian ada lagi lanjutannya di surat Luqmanul Hakim. Itu mungkin Bapak dan Ibu, terbatas lagi saya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Ayah tercerahkan ya, insya Allah untuk kita semua. Baik bagi ayah bunda, insya Allah juga terutama untuk guru-guru, insya Allah ya. Oke, sebelumnya nih ayah, banyak kan sebenarnya, pengen ngobrol dulu sedikit. Ada beberapa pertanyaan sebelum saya buka sesi pertanyaan. MC terlebih dahulu boleh ya? Ayah, eh jadi di saat ada perbedaan pola asuh antara rumah dan sekolah, maka yang pertama harus dilakukan itu apa? Kemudian maka mana yang harus kita dahulukan? Pola yang ada di rumah atau pola yang ada di sekolah? Iya.
Jadi kalau ibarat suami istri nih Bunda, berbeda dalam mengasuh anak, menurut saya harus cari buku rujukan yang sama, gitu ya. Jadi kalau punya mengandalkan buku rujukan masing-masing, berantem suami istri. Membangunkan anak di pagi hari, kata suami, begini loh dek, bangunkan anak. Aku dulu waktu kecil dibangunkan dengan begini. Kata istri-istri, enggak mas, aku enggak bang, aku dulu bangunkan anak tuh begini. Dulu bapak ibuku bangunkan begini. Itu mas yang berbeda. Antara suami istri berbeda, mazhabnya berbeda, asalnya berbeda gitu. Sepanjang dia nggak menyepakati rujukan yang sama, pasti nggak akan pernah kompak dalam membangunkan anak di pagi hari. Kalau saya, Bunda Eka, pekerjaan utama kita antar rumah dan sekolah adalah kita sepakati yuk buku yang sama, gitu, buku rujukan yang sama gitu. Jadi kalau apa-apa kita berhukum kepada buku yang satu ini, gitu Bunda Eka. Jadi jangan misalnya pihak sekolah harusnya begini, pihak sekolah rumah enggak gitu, pihak rumah enggak gitu. Nah, menurut saya langkahnya yang pertama itu adalah, ayo kita sepakati, kita cari buku rujukan, orang tua pegang, sekolah pegang. Gitu. Saya ngalamin gitulah Bunda Eka, bertahun-tahun ngalamin. Ya Allah, guru stres kalau sudah berhadapan dengan orang tua gitu. Orang tua juga stres gitu. Aduh, gimana ya ngomongnya ke guru-guru apa gitu. Saya ngalamin itu bertahun-tahun. Saya bilang di sekolah apa ya yang ini. Oh, saya menemukan kita nggak punya bacaan yang sama gitu loh Bunda Eka. Betul. Jadi guru nggak pegang buku tahap perkembangan, di rumah nggak pegang buku tahap perkembangan gitu. Jadi gimana cara mendidik mengasuh anak, guru dengan repertoarnya sendiri, orang tua dengan repertoarnya sendiri. Yang bingung anak gitu ya. Jadi begitulah Bunda gitu. Jadi ada dua orang bermasalah, nggak ada buku pegangan gitu ya Bunda gitu ya. Nah, pasti akan menjadi masalah. Saya contohkan tadi membangunkan anak aja gitu Bunda Eka. Antara kita suami istri itu bisa bertahun-tahun itu Bunda, nggak pernah kompak gitu. Nah, apa sebabnya? Kita nggak pernah nanya gitu Bunda, kesepakati membangun anak secara Islami itu seperti apa. Kalau sudah kita merujuk kepada buku yang sama, selesai sudah gitu Bunda. Allah alam. Masya Allah, luar biasa ya, kata kuncinya tuh sepakat dan berkomunikasi ya. Ya, Jangan diam jad, aja, ya dan jangan buat status aja ya. iya, iya. Dan yang paling penting menurut saya sepakat, ada yang kita sepakati gitu loh Bunda Eka. Iya. Nah, biasanya pegang buku yang sama gitu ya. Jadi kenapa guru kelas 1 openingnya seperti ini? Orang tua kok gitu sih? Nah, nggak bisa kok gitu sih gitu Bapak Ibu. Ayo kita pegang bukunya ini loh. Tahap perkembangannya seperti ini harusnya. Openingnya ya seperti ini. Gitu ya. Mudah-mudahan apa ya? Mudah-mudahan agak berkuranglah friksi itu antara orang tua dengan pihak rumah, dengan pihak Oke. sekolah. Masya Allah, terima kasih banyak Ayah. Baik Ayah, Bunda, kita buka sesi diskusi. Sebelumnya Ustaz Fahrizal, eh, link kehadiran orang tua sudah bisa di-share di chat. Ayah Bunda yang masih bergabung, insya Allah kami buka sesi pertanyaan, discuss, sharing dengan Ayah Irwan. Mumpung ada beliau dan Alhamdulillah waktunya bersama kita sekarang, insya Allah sampai beberapa waktu ke depan. Bagi yang mau bertanya, boleh raise hand. Ada yang raise hand? Boleh apa aja ya. Kalau ada yang mau nanya ya Bunda, mau curhat gitu ya tentang bagaimana berkomunikasi suami istri, boleh. Boleh banget. Nggak mesti selalu anak. Cuman kalau mau bertanya tentang anak boleh juga. Boleh juga gurunya, boleh juga bertanya. Silakan kalau mau bertanya. Sebentar lagi rapotan. Ayah doa apa yang manjur supaya mak saat berkomunikasi lancar. Nah, itu boleh. Silakan. Boleh? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Ustazah Sabila, silahkan boleh dibantu MC adminnya, hostnya untuk buka. Oke, silahkan Ustazah. Katanya jika Oke, Bunda saya Sylvia, di nanti posisi kita lanjut ya. Oke, kedengeran nggak ya Bun? siap. Oke, hanya mukanya setengah. Nggak. Iya. Biar kelihatan boleh agak sedikit diatur kameranya, Ustazah. Oke, Alhamdulillah. Jika saya di posisi sebagai orang tua yang mungkin memiliki
sedikit masa lalu yang kelam dengan seorang anak. Kalau yang saya dapatkan itu anak-anak memiliki memori yang cukup kuat jika itu terkait dengan luka batin. Nah, jika saya di posisi orang tua yang seperti itu, apa yang harus saya lakukan agar anak saya bisa pulih dari luka yang dia dapat selama ini, dan bisa nggak ya saya berhubungan baik lagi dengan anak saya seperti dulu jika saya baru mencobanya sekarang gitu. Mungkin itu dari saya, Bunda. Oke, Masya siap. Terima Allah. kasih banyak. Pertanyaannya berat banget, Ustazah Sabilan. Masya Allah. Bun, yang pertama menurut saya, Bun, adalah acceptance itu pertama dulu. Jadi terima dulu ini, kalau terima itu orang nggak komplain. Itu Bunda ya. Jadi terima dulu bahwa beginilah takdir Allah. Saya dipilih sebagai orang tua yang mempunyai mewariskan luka batin kepada anak. Diterima dulu. Seperti Bunda Asyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Acceptance terhadap suaminya. Jadi yang paling susah kan gini, Bun. Nggak acceptance gitu. Jadi gampang ngeluh. Aduh, gitu ya. Aduh gitu ya. Nah kalau udah ada aduh susah kita untuk memperbaiki gitu ya. Ya kenapa aku sih? Gitu loh Bunda yang. Kenapa sih aku perasaannya sholatnya lancar? Kenapa nggak dia gitu Bunda. Jadi menurut saya acceptance. Acceptance itu adalah memberikan pemaafan untuk masa lalu tidak seluas lautan tapi seluas samudra gitu Bapak Ibu. Yang tepinya susah kita ngelihatnya. Jadi masa lalu itu sudah kita terima, kita maafkan, kita ridhoi, kita minta taubat gitu untuk masa lalu itu dulu. Itu acceptance sebenarnya. Kita tempatkan dia kalau di motor dan mobil itu hanya sebagai kaca spion saja, itu benar kecil kacanya. Dan itu ada samping kiri, samping kanan. Nggak usah dilihat sering-sering. Gitu Pak Ibu. Karena kalau sering-sering melihat kaca spion itu nanti tabrakan. Jadi fokus kita ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mari kita niatkan sama-sama bahwa ya Allah, aku sudah mengakui, aku sudah menerima, dan menurut amal saya, mari kita niatkan betul ya Allah, ini aku akan perbaiki ini dalam rangka apa? Dalam rangka bekal aku untuk akhirat. Jadi nanti kita menghadap persoalan, menjelaskan persoalan ini, visinya adalah visi akhirat aja gitu Bapak Ibu. Gitu. Supaya apa? Supaya Allah tolong pekerjaan yang berat ini. Karena membayar hutang dan membasuh luka pengasuhan itu, Bun, Allahu Akbar, beratnya luar biasa. Gitu ya Bunda ya. Kita pernah membuat luka batin anak kita dulu di umur 6 tahun, 7 tahun misalnya. Sekarang dia sudah umur 16 tahun, umur 17 tahun. Itu berat, Bun. Membasuh luka dan bayar hutang itu beratnya luar biasa. Kalau bukan karena izin Allah, pertolongan Allah, berat. Mengulang waktu yang 15 itu susah. Sementara anak sudah nggak mau dekat sama kita. Gitu. Gimana kita mau memberikan membayar hutang dan membasuh luka. Itu yang kedua. Jadi nah, kemudian ini teknis, Bun. Teknis, saya menyebutnya 5M. 5M itu yang pertama adalah minta ampun sama Allah. Itu Bunda ya. Ada kezaliman-kezaliman yang kita lakukan, kejahilan kita lakukan. Allah mengatakan, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Menjalakum sam'a wal absar afidah lalakum tashkurun. Allah menyebutkan, yang kemudian para ahli mengatakan bahwa ini adalah pola terbaik dalam mengasuh anak 0 sampai 7 tahun. Allah bersumpah, sudah aku keluarkan engkau dari rahim ibumu. Kemudian ada 3 hal yang kemudian diteliti oleh para ahli pengasuhan. 3 hal ini memang terbaik sepanjang hidup manusia, yaitu wajalakum sama, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Sayangnya gitu Bapak dan Ibu, dulu di umur sampai 7 tahun kita nggak suka baca Al-Quran, sehingga pendengaran anak itu nggak pernah baca Al-Quran. Kita nggak pernah memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Sehingga kita berkhianat sebenarnya. Anak harus mendapatkan baca Al-Quran dari ibunya. Ibunya nggak suka baca Al-Quran. Ibunya nggak memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Ibunya nggak memperdengarkan yang baik-baik ke telinga anak. Jadi kalau teman-teman di Jonas Cendekia itu mengetahui misalnya gini, kenapa kita harus serius dengan pendengaran anak? Gitu. Karena memang di usia 0 sampai 5 tahun, sampai 5,5 tahun itu kenapa kita banyak ngomong, karena anak-anak sedang Allah berikan kemampuan namanya passive vocabulary, menyimpan vocabulary yang banyak tapi masih pasif gitu. Nah, itu dari mana? Dari ayah dan ibunya. Apa vocabulary yang terbanyak, yang terbaik itu Al-Quran memang. Nah, cuman persoalannya adalah kita nggak suka itu. Artinya di usia 0,5 tahun
Kenapa anak kita sekarang usianya 10 tahun, 12 tahun, yang urusan-urusannya dengan Allah itu kok nggak cepet gitu ya, Bapak Ibu? Karena dia nggak punya itu, Bapak dan Ibu. Dia usia-usia terbaiknya dia. Nggak sering disebutkan, dia jarang mendengarkan kalimat-kalimat Allah, kalimat thayyibah, dia jarang mendengarkan salawat, dia jarang mendengarkan zikir, nggak ada yang dia simpan gitu loh benar di usia itu. Jadi memang kita butuh minta tolong sama Allah, minta ampun sejadi-jadinya, Bunda teman saya. Kalau saya istilahnya Bunda Eka adalah move on dan move up. Move on itu secara vertikal gitu, dan secara horizontal, dan move up itu secara vertikal gitu. Jadi kita memang tidak hanya sekedar hijrah saja, tapi mi'raj menurut teman saya. Dalam tanda petik ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita beresin benar itu gitu. Kita minta ampun Allah, nangis kita malam-malam, kayak mulai kita, ya Allah, anak dulu pernah ditampar, ya Allah, suami pernah begini ke anak, ya Allah begini, ya gitulah Bapak Ibu. Kita minta tolong sama Allah, minta ampun sama Allah. Itu sholat taubat kita beberapa kali kepada Allah gitu. Supaya apa? Supaya kenapa sih Ayah Irwan kita harus memperbaiki bacaan Al-Quran kita, minta ampun sama Allah, nangis kayak mulai dan lain-lain. Kenapa? Supaya Allah melihat kita sungguh-sungguh minta pertolongan gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengakui, Bun. Suami istri harus mengakui bahwa memang dia abai, dia lalai gitu udah. Jadi kalau cuman istri berat itu, Bun. Dia tanya sama suami, maaf ya bang, ini anak kita umur segini tapi tanggung jawabnya nggak ada bang. Itu kita berhutang bang. Dulu kita nggak melatih dia di umur 9 sampai 15 tahun, kita nggak mempertemukan dia dengan real yang sebenarnya. Gitu. Nah kalau bunda bilang sama abangnya, sama suaminya seperti itu, kemudian suami mengatakan, ya biarlah waktu yang menyelesaikan. Ini susah nih bun. Satu mengakui, satu enggak gitu bunda. Gitu. Jadi dua-duanya kalau bisa mengakui. Nah, yang ketiga adalah menyadari bahwa kalau anak-anak sudah mau menjelang umur belasan tahun itu, kita ngelihat ya gitu bunda ya, handuk mandi taruh di mana-mana, gitu bunda ya, makan ya Allah nggak diberesin, kemudian tempat tidur itu ini utang nih bunda. Jadi ini adalah prioritas sekarang. Kita sadari betul bahwa ini bahagian agenda buat dari bunda dan ayah buat anak bunda gitu untuk membereskan ini. Jangan sampai lewat umur 15-16 tahun ke atas. Umur lewat 15-17 tahun ke atas, kalau saya bilangnya kita udah say goodbye dengan anak kita sebenarnya. Secara fitrah dia sudah dekat dengan, nggak dekat lagi dengan kita, dia dekat dengan orang lain. Bagaimana kita memperbaiki hutang, membayar hutang sementara anak sudah nggak dengan kita. Itu M yang ketiga. M yang keempat, membayar hutang pun. Membayar hutang mengasuh. Utang itu lebih kepada proses tumbuh kembang yang terabaikan. Seperti anak nggak bertanggung jawab, anak nggak disiplin, kemudian dia nggak empati, kontrol dirinya kurang. Kalau utang bunda, Ustazah, saya bilang kalau utang itu agak lebih gampang sebenarnya kita membayarnya. Itu hanya proses tumbuh kembang aja, proses pengasuhan. Kita ulang aja, misal bisa, itu bunda ya. Nah, yang paling berat yang tadi Bunda Ustazah tanyakan, persoalan luka batin atau luka pengasuhan, itu bunda ya. Nah, kita bisa melihat nih Bun, kalau anak-anak luka ini, kalau saya mengatakan nggak bisa dilakukan reparenting langsung, itu bunda ya. Kita harus basuh dulu lukanya. Kita harus keringkan dulu lukanya, harus bersihin dulu lukanya, diperban luka, dikasih obat luar dulu dan lain dibersihkan betul, dijaga betul. Nah, siapa ini bisa melakukan? Sepanjang yang saya tahu, Bapak dan Ibu, ini bisa dilakukan oleh orang-orang khusus, seperti orang-orang yang professional help gitu, seperti konselor, psikolog, psikiater. Biarlah kita serahkan anak kita, minta tolong kepada konselor, kepada psikiater, kepada konselor, kepada psikolog, minta tolong boleh nggak basuh luka anak saya ini, gitu Pak Ibu ya. Nah, nanti biasanya Bun proses sekitar 3 bulan, 4 bulan, para profesional help itu bisa sudah menghubungi kita. Misalnya dia telepon Ayah Irwan, ini lukanya anak Irwan sudah mulai mengering, gitu, Pak Ibu ya, sudah bisa pulang. Nah, itu baru kita bisa melakukan reparenting itu Bapak Ibu, setelah luka itu terbasuh, ya, setelah luka itu kering. Nah, yang kelima adalah segeralah mencarikan lingkungan yang baik, bi'atun solehah, ya Bunda. Gitu, anak-anak yang sudah kita benerin ini lukanya sudah tertutup gitu, bunda sudah memperbaiki hal-hal yang tadi yang lupa kita berikan pada anak kita. Nah, baru kita lakukan itu, dan salah satunya adalah mencarikan bi'atun solehah, karena agak susah mensolehkan anak-anak kita tanpa mensolehkan teman-temannya gitu. 5M ini, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah itu ya Ustazah Sabila, mudah-mudahan eh, kita dikuatkan gitu ya, terutama Amin ya juga Allah. gurunya juga ya. Betul, Eh, betul.
harus selesai dulu. Kami ingat ya, kami memang sempat ketemu salah satu psikolog untuk memastikan bahwa luka hati Ya, saya selesai supaya saya bisa dengan nyaman mendampingi ya, anak-anak. ya, Gitu. ya, betul, betul, Gitu. betul. Oke, selanjutnya tadi ada Ustazah Sylvia. Mas, sebentar ya Ustazah Nurfadila ya. Insya Allah Ustazah Via. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya, Mbak Eka. Ustadz, mohon tipsnya Ustadz buat para ayah bunda yang bekerja, sedangkan ketika pulang kerja itu ya mungkin banyak masalah atau ada tekanan gitu kan, sedangkan kita harus balik ke rumah itu harus dalam keadaan fresh, menghadapi anak-anak dengan ceria, dan itu cukup sulit. Bahkan ada anak didik saya yang ketika mutabaahnya itu nggak diisi, saya kasih tahu tolong diisi sama ayah bunda. Dia mengatakan belum sempat ketemu ayah bunda. Akhirnya dia berinisiatif menuliskan surat di mutabaahnya. Bunda, tolong ditandatanganin ya. Mohon sekali. Dan itu diletakkan di atas kasurnya. Dan ketika itu saya sangat sedih sekali gitu. Masya Allah gitu kan. Bagaimana nih tipsnya Ustadz? Buat kami para orang tua yang bekerja, tapi bonding orang tua di rumah tetap dapat oleh anak-anak. Sekian. Iya, iya, Afan, Ustazah Sylvia ini, aduh, Masya Allah. Yang pertama menurut saya Ustazah Sylvia adalah kembali kepada persoalan intention ya, persoalan kepada niat gitu. Dalam rangka apa bekerja, gitu Bunda ya, gitu ya. Misalnya suami dia bekerja, ada kewajiban, gitu. Kalau Bunda dalam rangka apa bekerja, gitu Bunda ya. Terus kemudian niat itu yang paling penting karena nanti kan yang kita diukur dari niatnya kan gitu ya Bunda. Nah kemudian menurut hemat saya yang kedua adalah anak-anak itu di umur-umur tertentu nggak bisa waktu luang, tapi memang harus meluangkan waktu. Gitu Bunda ya, karena ini prinsip itu yang tadi anak itu amanah Allah nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ini prinsip. Jadi ini nggak bisa negosiasi. Nah yang ketiga menurut saya tadi itu Bunda Sasa Selvia, ayo kita omongkan dengan pasangan kita soal 14 prinsip itu. Soal prinsip pertama, Mas, ini anak ini amanah. Amanah tidak hanya persoalan hanya urusan mencari uang untuk makan minum dan anak-anak, tapi urusannya adalah spiritual. Gitu, sepakat nggak Mas? Gitu. Nah ini yang banyak terjadi Bunda Ustaz Sylvia adalah di prinsip ini nggak sama, di amanah ini. Gitu, ke suami mengatakan aku cari uang aja, nanti gimana ngajarin sholat? Bisalah sekolah, karena aku udah bayar ke sekolah gitu. Siapa yang mengajarkan ini? Hanya sekolah aja. Nah, ini berarti prinsip. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita beresin dulu prinsipnya. Tadi saya menyebutkan Bunda Ustazah Sylvia, bagi sehebat apapun fasilitas yang kita punya, kalau prinsip nggak sama, repot itu Bunda. Gitu. Nah, kalau saya mengusulkan satu, duduklah bareng-bareng dengan pasangan kita, nah, berkomunikasi istri kepada suami mengatakan sesuatu yang berat. Kan itu berat ya, Muslim ngomong sama Abu Tolha ya, itu menjadi andalan. Nah, cara ngomong gitu Bunda, misalnya begini, Muslim dan Abu Tolha ini punya anak, satu-satunya anak. Ketika habis pulang dari jihad, Abu Tolha, anaknya meninggal. Ini kan berat bagi seorang suami. Nah, bagaimana caranya Ummu Sulaim mengkomunikasikan itu yang sekarang menjadi modul-modul andalan di beberapa negara tentang bagaimana cara istri ngomong dengan suami. Tapi saya mengusulkan Bunda, selesaikan dulu prinsipnya. Gitu, selesaikan dulu, duduk dulu prinsipnya. Kalau sudah sama prinsip Bun, persoalan-persoalan teknis, persoalan pola mengasuh nggak akan jadi masalah lagi. Misalnya gini, ketika istri kecapean gitu Bunda ya, ketika kecapean setiap pagi, sehingga sebenarnya istri itu butuh, boleh nggak ya satu hari suami yang membantu gitu Bunda. Tapi kalau disuruh ke suami, mesti ada alasannya banyak gitu Bun. Ya udah apa. Tapi kalau kita kepada prinsip, bukan kita yang nyuruh, itu prinsip urusan dengan Allah kan gitu. Sama seperti gini Bun. Kenapa saya nggak ngomong mengeluh ke istri saya? Dek, oh susah banget nyari uang sekarang, apa gitu. Kenapa nggak ngomong gitu? Karena gak ada urusan saya dengan istri saya. Urusan saya dengan Allah kan gitu Bapak Ibu. Ibu sama, kenapa ibu nggak mengeluh ke suami? Nggak mengatakan, oh, bang, ya Allah bang, aku capek bang, setrika, nyuci itu apa? Kenapa Bunda nggak mengeluh itu? Karena ini nggak ada urusan dengan suami. Urusan Bunda dengan Allah kan gitu Bunda ya.
Kalau Bunda sebut-sebut ini, habis sudah hamalan Bunda. Padahal dia andalan kita masing-masing, gitu ya. Saya mengandalkan, kenapa saya nggak ngeluh ke Bunda? Karena itu andalan saya masuk surga. Itu jati diri saya seorang laki-laki, gitu Bunda. Gitu. Itulah sebabnya kenapa laki-laki disebut rijal kan gitu ya. Ada rijlun, ada kaki. Kami masuk surga itu karena kaki kami di luar gitu Bunda gitu. Dan tiba-tiba amalan ini hilang ketika kami mengeluh ke Bunda gitu nggak ada usaha. Nah Bunda, saya mengajak, saya juga sama Bunda, saya juga mengalami hal yang pernah mengalami yang sama. Kita masuk ke prinsip dan duduk bersama dengan pasangan kita, prinsipnya ini. Gitu ya, kita uraiin satu-satu. Kalau prinsip sudah sama, Bun, teknis, pola, roadmap itu akan ikut aja. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ustaz Zafia, mohon maaf kalau kurang. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya, karena ada yang beberapa juga pertanyaan, kita lanjut ke Ustazah. Suara Bunda Eka kecil. Ustazah Nur Fadilah, boleh? Silahkan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin Bapak ingin menanyakan sesuatu terkait dengan masalah anak. Saya seorang ibu dan saya juga seorang guru. Nah, untuk anak saya kebobolan karena saya tidak membekali anak saya terkait dengan bagaimana problem solving yang benar. Umur berapa, Ustazah? Umur 8 tahun. Nah, saya tidak membekali itu ketika dia di TK. Karena saya tidak tahu nih ternyata bagaimana cara mendidiknya ini problem solvingnya agar dia tuh kuat. Nah, dari situ saya baru mulai mendidiknya problem solving karena ternyata banyak masalah yang dihadapinya, banyak lingkungan dan lain sebagainya, teman-temannya yang karakternya yang berbeda-beda, ada yang mengganggu, ada yang sabar dan ada yang sendiri. Nah, itu saya tidak membekali itu. Nah, bagaimana cara menanamkan problem solving kepada anak yang benar sesuai dengan syariat Islam? Ya. Melihat masalah yang banyak banget. Pertanyaan kedua, saya mendapatkan beberapa kasus, tetapi tidak terlalu berat, ringan saja. Misalnya kan ada yang mengejek temannya, ada yang menyenggol temannya, terus ada yang berkata-kata yang tidak baik. Nah, sebenarnya ini bagaimana pandangan Islam tuh atau pendidikan dalam Islam, apa yang harus disampaikan kepada anak, bagaimana cara dia itu mempertahankan dirinya, apakah dia harus sabar atau harus membela diri dengan balik berkata-kata atau diam saja? Ya, baik. Makasih banyak buat Ustazah Nur Fadila. Yang pertama adalah soal problem solving. Jadi di tahap perkembangan itu Ustazah Nur Fadila 0 sampai 15 tahun kita kesepakat yaitu golden period ya. Di situ kita serius banget untuk ngurus anak. Ada masa yang kita sebut dengan restrukturisasi. Itu biasanya restrukturisasi yang pertama itu di umur 7-8 tahun. Itu masa kita bisa melakukan reparenting atau reskema. Ketika anak kita umur 7-8 tahun, kita bisa mengulang itu, Ustazah. Gitu ya, mengulang apa-apa yang tidak kita berikan di usia 0 sampai 7 tahun. Namanya restrukturisasi, reparenting. Itu tadi yang saya sebutkan, kenapa kita menempatkan guru kelas 1 itu bukan guru yang biasa-biasa saja gitu. Karena itu masa di umur di mana apa yang kurang dan salah dan khilaf dan abai di usia TK, kita bisa ulang. Jadi memang guru yang terbaik di kelas 1. Nanti ada lagi masa di umur 14 tahun dan 15 tahun. Itu restrukturisasi yang kedua. Di masa itu, Ustazah, kita bisa mengulang apa-apa yang tidak berikan, yang khilaf kita abai sepanjang 8 sampai umur 15 tahun. Saya ambil contoh, Bunda. Kita tidak mengajarkan tadi itu problem solving kepada anak-anak umurnya 7 tahun, misalnya umur 15 tahun. Padahal di umur itu, tadi saya menyebutkan ada 7 laki-laki, 7 perempuanan yang harus kita ajarkan kepada anak laki-laki dan perempuan. Kita lupa. Yang kita lupa itu dengan beberapa sebab. Bisa jadi karena memang ilmunya belum sampai, atau memang kesibukan, Bunda. Kesibukan yang sangat luar biasa, terus kita lupa memprioritaskan ini. Nah, ketika di umur 14-15 tahun, itu bisa reskema. Bisa diulang tuh, Bun. Bisa reparenting, bisa diulang itu. Nah, yang paling susah itu Bun adalah setelah umur 15 tahun ke atas. Itu biasanya kita menyebutnya internalize gitu Ustazah. Sudah menjadi kepribadian gitu Ustazah. Dan itu repot memang untuk mengulang untuk memperbaikinya repot gitu. Makanya memang orang sering menyebut sebenarnya kita harus fight mengurus anak-anak itu di usia 0 sampai 15 tahun gitu Ustazah. Jadi ada 2 waktu. Kemudian
problem solving ini bisakah diajarkan kepada anak-anak yang umur 7 tahun ke bawah? Bentuknya tidak pengajaran sih Ustaz, tapi pembiasaan sebenarnya. Karena di umur itu memang tiga aja yang kita lakukan, pengarahan, pembiasaan, dan keteladanan. Kalau dia salah, diarahkan. Kalau memang ada sesuatu yang memang harus dia sudah menemukan bahwa begini loh kamu menyelesaikan persoalan, itu kita biasakan. Kita ulang-ulang terus gitu. Nah, seriusnya itu Bunda sebenarnya critical thinking atau problem solving itu adalah ketika anak sudah mulai sempurna semua hubungan-hubungannya di umur 8 tahun, 9 tahun ke atas Bunda. Secara komunikasi dia sudah bisa berbahasa dan berbicara gitu ya Bunda ya. Kemudian secara otak dia sudah mulai strukturnya sudah mulai baik ya Bunda. Nah disitulah kita mulai dengan prinsip yang tadi saya sebutkan simulasi sebenarnya. Simulasi itu role play atau teman-teman tunas cendekia menyebutnya adalah see and do gitu Bunda. See and do itu adalah apa ya mensimulasikan gitu ya, mensimulasikan misalnya dia nggak bertanggung jawab gini loh bertanggung jawab itu tapi tidak dengan teori gitu Bunda gitu. Sama seperti misalnya anak-anak 7 tahun ke bawah itu kalau menanamkan karakter lewat bercerita, bermain dan lain-lain kan gitu Bunda ya gitu. Tapi kalau sudah umur 8 tahun 9 ke atas jangan bercerita lagi. Anak-anak nggak suka gitu Bunda. Kasus itu menarik buat anak-anak gitu. Bagaimana ada seorang anak yang menurut kamu bagaimana sebenarnya? Nah, itu pertanyaan Bunda yang pertama gitu ya, yang kalau di umur 8 tahun ke bawah itu masih bisa diulang tuh Bun gitu ya, pengabaian yang tadi Bunda sebutkan itu sama seperti umur 14 dan 15 tahun. Nah yang kedua adalah mengejek teman atau bullying atau perundung itu. Kalau sekarang Bun sebenarnya yang paling berat itu bukan perundung dan dirundung sebenarnya Bun. Yang paling berat kita menangani sekarang itu saksi Bun. Itu paling berat sebenarnya. Karena saksi itu berpotensi menjadi perundung, pembuli yang hebat kelak kemudian hari. Nah, itu yang lupa kita perbaiki gitu Bun. Kita kan kadang konsentrasi kepada pembuli yang dibully gitu Bun ya. Itu kadang-kadang kita bisa tangani gitu. Kita berikan gini loh nak kenapa kamu bully terus bagusnya kamu ke temanmu seperti apa. Yang paling berat itu saksi Bun. Ini lepas nih jangkauan kita gitu Bun. Dia menyimpan baik secara format otak dan format pendengarannya dia simpan. Orang memaki temannya, orang memukul teman itu disimpan sama dia. Tapi kita nggak melakukan pendampingan ke anak-anak menjadi saksi ini gitu. Nah dia akan berpotensi besar menjadi pembuli. Nah oke lah Bun. Nah sekarang bagaimana dengan anak yang dirundung dan perundung? Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya Bunda, yang pertama adalah sesuai dengan tahap perkembangan. Kalau anak-anak yang tadi usia 7 tahun ke bawah, sebenarnya Bun itu nggak masuk dalam konsep bully dan dibully ya 7 tahun ke bawah itu Bun itu lebih kepada ekspresif saja Bun sebenarnya dia nggak tahu Bun belum tahu Bun norma itu seperti apa. Nah makanya saya mengatakan 0 sampai 7 tahun itu yang harus kita lakukan adalah pengarahan saja. Kalau dia salah diarahkan, kalau dia salah diarahkan. Berbeda dengan anak-anak umur 9 tahun ke atas gitu. Nah ini persoalannya sudah dia mengerti nih itu kenapa dia membuli, kenapa dia dibully, dia sudah mengerti ini Bunda. Nah di saat itulah mungkin kita sudah seperti yang Rasul dengan Nabi Ibrahim sampaikan Nabi Ismail, disitulah kita mulai berdialog Bunda, berdialog kepada anak-anak, menyampaikan kenapa, apa sebabnya, kenapa kamu, dan kemudian yang paling penting adalah ajarkan skill kepada anak-anak yang misalnya yang membuli itu, ajarkan skill kepada dia. Membuli itu biasanya gini Bun, karena emosi dia yang semacam apa ya stuck emotion gitu loh Bun, gitu emosi yang tertahan gitu, yang emosi yang membeku gitu. Nah, dia nggak ngerti di rumah itu dia nggak dapatkan contoh bagaimana caranya marah. Nah, gitu. Oh yang dia dapat itu marah itu lempar-lempar gitu, mukul gitu Bun. Nah, berarti antara membuli dan dibuli ini ada satu hal yang harus kita ajarkan adalah keterampilan untuk mengelola emosi misalnya. Sebagian besar anak yang membuli itu pun dia mengalami semacam apa ya namanya frozen emotion gitu Bunda ya, gitu. Emosi yang membeku sebenarnya, nggak ngerti gitu Bun. Nah, itulah sebabnya kenapa para ahli kecerdasan emosional itu mengusulkan di sekolah-sekolah itu, di awal-awal sekolah, selalu 3 biang kecerdasan emosionalnya harus diajarkan kepada anak. 1, empati, kedua, kontrol diri, ketiga adalah suara hati. Kan kecerdasan emosional itu biangnya cuma 3, gitu ya. Empati, kontrol diri, dan suara hati. Nah, kalau di sekolah-sekolah di Jepang misalnya gitu, itu kan 3 itu yang diulang-ulang terus selama 3 bulan. Karena empati nanti akan beranak pinak menjadi tanggung jawab, menjadi sensitif, apa dan lain-lain. Ya, mungkin gitu Bunda Ustaz Nur Fadilah ya. Cukup insya Allah Ustazah. Insya Allah cukup Ustazah. Oke. Boleh satu lagi Bun? Alhamdulillah. Iya. Kalau Selanjutnya kita Bunda, masuk. Oh iya, boleh. iya, Bunda.
gini Bun, tadi kan yang disampaikan terkait dengan yang membuli. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang korban, bagaimana nih Pak cara si korban ini membela diri yang baik Ya gitu? itu tadi saya sebutkan Bun. Jadi dua Bun, tidak hanya membuli tapi juga dibully. Itu Bun ya. Pendekatannya sama, itu Bun ya. Harus ada Ya, proses knowingnya ke anak-anak gitu. Apalagi anak-anak yang belum di atas umur 14 tahun, gitu Bunda ya. Jadi umur-umur yang masih di bawah itu lakukan dialog gitu Bunda. Lakukan pembimbingan. Makanya saya bilang kalau anak kelas 4 SD ke atas itu guru tidak boleh menjadi teacher, tapi as a coach gitu kan Bunda ya. Gitu. Kalau pegang anak-anak kelas 4 SD ke atas, 10 tahun ke atas itu jangan jadi guru, jadi coach gitu. Seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail gitu. Allahu a'lam bishawab. Oke, itu ya Ustazah. Ayah masih ada di beberapa chat kami bacakan terlebih dahulu ya. Ini mohon maaf belum berkenan untuk disebutkan namanya. Pertanyaannya adalah bagaimana jika tidak bisa menyamakan gaya pengasuhan? Maksudnya semuanya dihandle sama bunda. Terasa seperti single parent. Kemudian bagaimana menyikapinya agar dapat meminimalkan resiko pengasuhan. Semua jalan menyamakan persepsi sudah tidak bisa, malah sering disepelekan dan akhirnya pisah. Dalam hal ini anak juga merasa menjadi saksi. Contohnya melihat kekerasan kepada sang ibu gitu ya. Bundanya bersedia all out belajar parenting, tapi minta mohon bantuan Ayah Irwan untuk mengarahkan. Saya harus tarik nafas dulu ya Bunda Eka. Ya, betul. Masya Allah. Eh, Gini Bunda, ada dua pilihan menurut emak saya dalam kondisi semacam ini. Satu staying, yang kedua living gitu. Tetapi jangan terlalu lama di dunia abu-abu antara staying dengan living. Karena dunia abu-abu itu, orang yang tidak mengambil keputusan itu adalah bahan bakar. Untuk kemudian kita akan bahan bakar untuk menghancurkan rumah tangga kita karena sikap yang tidak jelas gitu. Nah kalau saya Bun, pilihan ada dua nih, staying karena Allah, living karena Allah gitu. Tetapi memang jangan lama di dunia yang tadi itu, yang ragu-ragu itu Bun. Karena inilah yang akan penyebab kesehatan mental anak kita hancur karena memang nggak jelas gitu loh. Karena apa? Anak itu tumbuh seperti argo taksi kan Bun, gitu. Bunda siap, bunda nggak siap, bunda ada masalah, ayah ada masalah, anak nggak peduli, argonya naik jalan terus Bun. Ya Allah kemarin berumur 2 tahun, sekarang sudah 5 tahun, gitu udah ya. Yang harusnya dia dapatkan ini dari ayah dari ibunya nggak jelas karena ini nggak jelas, ayah dan ibunya nggak jelas, tetap di dunia abu-abu gitu teman. Yang saya sebut tadi itu serumah tapi nggak sejiwa sebenarnya, sedunia tapi nggak sesurga gitu teman. Nah menurut saya carilah alasan staying, bertanya kepada ahli ulama, kepada ahli pengasuhan, apa alasannya saya staying. Kalau mau staying, pilih seperti Bunda Aisyah binti Muzahim. Selesai sudah, gitu ya. Aku melihat suamiku tidak melihat kekurangannya, tapi aku melihat beginilah rahmat Allah. Ini asetku, gitu ya. Dengan inilah aku masuk surga. Itu kan aset, gitu Bunda ya. Cuman persoalan dari mana kita melihatnya. Nah Bunda Aisyah staying, beliau pilih, gitu Bunda ya. Beliau bertahan karena beliau merasakan bahwa suami ini asetnya. Kenapa ditakdirkan dengan suami yang seperti ini? Karena saya itu lemah dalam ibadah kan gitu udah ya. Misalnya kita lemah ibadah baca Al-Quran, darah nggak kuat baca Al-Quran apa gitu. Tetapi Allah kasih kemudahan sama kita. Kamu mau masuk surga? Iya. Ini ya, terima laki-laki ini. Gitu ya, Bunda ya. Jadi kita staying, sudah kita nggak melihat lagi Bunda. Dia mau tidur, dia mau apa gitu Bunda ya. Ya, seperti Bunda Aisyah melihat Fir'aun, melihat aset dia masuk surga itu lihat suaminya gitu Bunda. Nah persoalan sekarang adalah kita mau melihat aset suami atau pasangan kita sebagai apa gitu Bunda gitu. Nah, kalau kita lihat bilang, waduh repot banget suami, kita akan di dunia abu-abu terus. Nah, itu staying. Kemudian living. Living ini, menurut saya pertimbangan-pertimbangan tadi, agama, pertimbangan pernikahan, anak-anak. Kenapa harus living? Gitu Bunda ya gitu. Nah, bisa jadi Bun, bisa jadi adalah ini sudah tidak bisa dipertahankan sebenarnya gitu Bunda. Dengan semua alasan agama dan soal ini, gitu Bunda. Gak masuk lagi sudah. Mungkin sampai di situlah Bunda. Ya, cuman persoalannya adalah bagaimana kita menjelaskan ini kepada anak-anak. Ya, ini bahagian juga bagi anak-anak menjadi anak yang tangguh, Bun. Banyak sekali anak-anak yang berpisah itu menjadi anak-anak yang besar, Bun. Gitu, anak-anak yang hebat luar biasa. Karena bagus si ibunya bagus gitu menyampaikan ke anaknya. Gitu, Bunda gitu. Jadi kalau saya bilang adalah supaya kita kesehatan mental kita nggak
apa ya Bunda, tambah lama tambah hari, kesehatan mental memburuk gitu Bunda ya, nggak optimal juga kepada anak-anak. Nah, menurut hemat saya coba kita masuk kedua, kita kerucutkan kepada staying or living. Tapi menurut saya jangan lama di dunia abu-abu ini. Karena dunia abu-abu ini fuel, bahan bakar Bunda. Bahan bakar untuk menghancurkan kita itu karena ragu-ragu gitu loh Bunda gitu. Nah, lagi menurut hemat saya adalah ini perlu proses tabayun gitu. Kadang-kadang begini Bun, ada seorang ulama namanya Kiai Haji Hasan Albana di Mesir Bun. Orang tanya gitu, wahai Syekh gitu, kenapa Anda bisa mempertahankan cinta kepada pasangan Anda? Gitu. Jawaban beliau satu, kalau ditanya persoalan kekurangan, oh nanti akan banyak kekurangan itu, banyak deretannya kekurangan itu. Tapi dia bilang, saya meningkatkan satu kata dalam rumah tangga saya, itu namanya al-fahmu, kefahaman. Jadi saya tingkatkan itu. Saya melihat suami saya tidur, saya mulai paham bahwa oh ternyata di balik ini dia ada kelebihannya. Gitu Pak Yu. Oh ternyata di balik ini saya mulai paham. Nah ternyata al-fahmu itu memang perlu kita tingkatkan Bun. Gitu ya. Menurut saya kepemahaman itu. Um, apa ya Bun ya, nggak berhentilah Bun. Kadang-kadang gini Bun ya. Mendapat pasangan, oh ya Allah makannya bunyi gitu loh Bunda gitu. Sementara dulu kita di rumah tangga kita di rumah dulu diasuh oleh bapak dan ibu bunyi itu aib kan Bunda. Sementara dapat suami yang bagi dia makan itu bunyi itu prestasi gitu loh Bunda gitu. Sampai tetangga dengar gitu, sampai kita malu kalau di restoran tuh dengan suami kan malu gitu. Tetangga bilang, bunyi apalagi makan kerupuk bunyi lagi. Bunyi. Tapi kalau kita terima, kita al-fahmu, kita tingkatkan kefahaman kita gitu. Oh iya gitu Bunda ya, kita menjadi enjoy. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita insyaallah. Insya Allah sehat terus ya Bunda, Amin ya diberikan Allah. kekuatan terus insya Allah, dan jangan keluar. Ayah, ini sudah jam 5.30. Iya Kalau udah benar. kata Meta, ada 2 pertanyaan sebenarnya. Bagaimana ya, kita lanjut atau ada 2 Ini pertanyaan? saya memang harus berangkat nih Bun. Oke, Gitu ya, siap. mendingan ini. Kalau dikirimkan ke ini Bun, ke WA saya. Dengan Gitu. senang hati Ayah. Daerah Oke. yang tadi saya tuliskan 0812 Iya. 91 38 0011. Oke, Ya. siap. 0812 91 38 0011. Oke, Nah, siap. saya saya jawab langsung ke yang penanya gitu Bunda ya gitu. Siap. Masya Allah. Oke. Siap, terima kasih banyak Ayah Sama-sama. waktunya, kehadirannya. Semoga ini jadi penyemangat untuk kita semua, Ya, dan Bun. Semoga kita akhirnya sebagai orang tua, siapapun kita, kita harus sama-sama refleksi bahwa ingin disebut orang tua seperti apa kita untuk Ya, anak-anak kita. Masya Apakah Allah. ayah yang hebat, ayah yang keren, ayah yang Iya, gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi refleksi untuk kita semua dan tetap mengembalikan semuanya pada Allah. Allah Ini Akbar. amanah titipan, dan tadi luar biasa, eh, Allah yang menggerakkan semuanya. Kalau kita tidak Allah. mengembalikan kepada Allah, maka kita mau mengembalikan kepada Ya. siapa gitu ya. Ya, Sekali lagi Masya terima Allah. kasih banyak Ayah Sama-sama. Irwan. Ya, Waktunya berharga sekali untuk kami. Mudah-mudahan di lain Masya waktu Allah. kita bisa Masya Allah. bertemu kembali dan diskusi kembali. Iya, Insya lain Allah. kali saya ini Bun, saya datang ke Batam. Dengan Amin, senang amin. hati, amin. Iya benar. Ayah di Saya Australia sekarang, tidak? Atau enggak baru pulang, baru Oh, pulang. Masya Allah. Nanti kalau di Batam saya udah bayangin tuh Bun, makan kendang, apa namanya Bun, kendang ya? Gonggong, ya. Apa lupa saya apa namanya? Roti kendang ya, Luti gendang ya. Insya Roti Allah. kendang. Abang, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Ayah. Itu Bunda Marwan. Ini temannya Bunda. Iya betul, ini jagoan kami, insya Allah solihnya kami. Saya lagi terima kasih banyak Sama-sama, Ayah kehadirannya. sama-sama. Terima kasih Ya. ya Bunda Maaf atas lahir kehadirannya, batin. Ustaz Ustazah. Mohon maaf lahir Salam. batin atas segala Sama-sama Bunda. Sama-sama Pak Ustaz, sama-sama Ustazah. Terima kasih ya Irwan. Ya, Terima kasih sama-sama Ustaz. Bunda. Terima kasih Ustazah. Kembali Ya, kami terus. mengingatkan, boleh Ayah Bunda mengisi presensi yang sudah kami share di chat untuk pertanyaan di
chat, nanti akan kami lanjutkan kepada Ayah Irwan. Kita boleh foto terlebih dahulu sebentar. Oke. Boleh di off dinyalakan on cam semua. Mohon maaf. Ke sana dulu pandai. Terus kamu terputus nanti. Oke, makasih ya. Iya, di sini. Makasih ya. Oke. Siap. Oke. Tim media oke. Oke ya. Oke. Oke. Boleh on cam? Oke. Udah lama. Dalam hitungan 3, tim media oke ya. Nanti kami bilang 1, 2, 3, tim media lupa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasir atas kehadiran semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak Ayah Irwan atas Sama-sama, kehadirannya. Mohon maaf lahir batin. sama-sama. Karena Ayah sedang ada kegiatan, kami Ya, persilahkan insyaallah. terlebih dahulu. Pamit ya, Bun, Bapak dan Ibu Ustaz, Insyaallah. pamit semua. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Oke. khair. Amin, amin. Sehat-sehat ya. Oke, eh bunda-bunda, jazakumullah ayah bunda yang luar biasa. Berikut kegiatan hari ini, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu secara offline dengan Ayah Irwan dan juga tim beliau yang juga luar biasa. Pertanyaan yang tadi di chat seperti saya informasikan akan kami lanjutkan ke beliau untuk dijawab. Insya Allah akan segera kami informasikan melalui WA. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Sehat walafiat dan Allah berikan kita banyak kemudahan untuk senantiasa mendampingi anak-anak kita. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperbolehkan untuk keluar. Mari silahkan. Boleh tidak diantar ya. Boleh keluar tidak diantar. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak. Terima kasih semuanya. Untukmu yang telah lama ditunggu. Kakak tuh. Ini tercipta